Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Alhamdulillah senang sekali ya bisa berkumpul sama teman-teman yang ini ya suka membaca, terus juga teman-teman para penggerak literasi, terus juga teman-teman pegiat read aloud. Nah, terima kasih sudah berkumpul bersama hari ini. Di sini juga sudah hadir Kak Maharani Septi yang nanti akan ini ya bedah buku bersama kita. Terima kasih Kak atas kehadirannya sore ini. Nah, hari ini kita akan mengadakan acara Warna-Warni Read Aloud pada bulan Ramadan. Nah, di mana sebelumnya kan kita sudah mengadakan Warna-Warni Read Aloud, di mana sebelumnya kita juga sudah membahas tentang keajaiban Read Aloud. Kemudian kita juga sempat ada sharing tentang ide kreatif membangun literasi pada keluarga. Terus kemudian juga sempat kemarin juga mengadakan trainer read aloud bersama Ibu Rosi. Nah, pada bulan Ramadan ini kemarin kita mengadakan bedah buku seri surah istimewa ya bersama Kak Aan Wulandari. Nah, hari ini kita akan bedah buku seri Mengenal Allah bersama Kak Maharani Septi dari Ground the Seed. Nah, kenapa sih kok mengadakan kegiatan ini? Nah, sebenarnya tujuannya satu, supaya literasi itu hidup di setiap keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Nah, juga kita sama-sama tahu ya, read aloud itu ternyata cara sederhana yang manfaatnya itu luar biasa sekali. Di mana ketika kita melakukan read aloud sehari 10 menit saja, tapi dilakukan secara rutin, itu ternyata manfaatnya luar biasa sekali. Banyak teman-teman kemarin yang sharing, di mana ketika rutin dibacakan buku anak-anaknya, mulai dari sejak dalam kandungan ya, ternyata di usia misalkan 1 tahun, 2 tahun, itu ternyata sudah terjadi ledakan kosakata yang luar biasa sekali. Dan bahkan ada juga yang ini ya, awal kali dari putrinya ada yang space delay, terus kemudian dilakukan dengan cara sederhana, dengan membacakan buku secara nyaring. Nah, akhirnya justru sekarang anaknya selain suka literasi, selain suka buku, juga anaknya itu sekarang juga lepas dari speech delay, terus kemudian juga malah justru suka mendongeng, suka ini ya, suka membaca buku juga sekarang. Nah, itu banyak teman-teman yang sudah mendapatkan manfaat yang luar biasa dari read aloud. Nah, di mana ketika read aloud kita itu kan ini ya, ada 3 aspek ya. Yang pertama ada pembacanya, yang kedua ada yang dibacakan buku, yang ketiga ada bukunya. Nah, eh, terkait yang membacakan buku, kita kemarin sudah ada pelatihan untuk membacakan nyaring bersama Bu Rosi ya. Terus hari ini kita akan membahas tentang bukunya. Nah, buku supaya anak tertarik untuk membaca nyaring, supaya anak tertarik pada literasi, itu ternyata bukan sembarang buku ya. Jadi memang bukunya memang harus buku-buku yang memang menarik bagi anak. Buku-bukunya adalah buku-buku yang ini ya, di mana anak-anak di usia anak-anak itu menariknya lebih secara visual dan mereka ini ya. Jadi kemarin itu ada penelitian dari Amerika kayak gitu ya. Jadi seorang profesor meneliti dikasih percobaan di mana pertama anak itu dikasih cerita tanpa ada eh, audio maupun visual, dikasih cerita tanpa teks sama ilustrasi. Yang kedua, dikasih cerita dengan teks dan ilustrasi. Yang ketiga, dikasih cerita dengan audio visual. Nah, ternyata ketika diteliti, hasil dari perkembangan otaknya itu tadi, anak yang dibacakan cerita dengan menggunakan teks sama ilustrasi, itu ternyata perkembangan otaknya, sel-selnya itu lebih banyak yang nyambung gitu ya, dibandingkan anak-anak yang 2 anak yang tadi. Nah, ternyata perkembangan otaknya yang paling ini ya, paling kurang itu adalah anak-anak yang dia itu diceritakan, tapi dengan menggunakan audio dan visual. Jadi seperti video kayak gitu ya, menonton video. Nah, ternyata memang ketika anak-anak masa ini ya di bawah 3 tahun, ketika mereka itu banyak terpapar oleh video dan audio,
tanpa ditunjukkan teks seperti buku seperti itu, teks dan ilustrasi. Nah, ternyata perkembangan otaknya itu cenderung kurang dibandingkan anak-anak yang dibacakan buku dengan ilustrasi. Nah, dari sini sehingga ketika misalnya kita anak-anak lebih banyak terpapar video, nah itu sebenarnya otaknya itu kerjanya itu akan digantikan oleh video itu tadi karena anak nggak bisa mengimajinasi. Nah, hari ini kita akan membahas buku ramah anak di mana di sini saya mengundang ini ya Kak Maharani dari Grow the Seed, di mana saya kenapa sih kok mengundang Kak Rani? Nah ini karena saya pertama kali melihat bukunya dari Grow the Seed ini saya langsung jatuh cinta gitu ya. Jadi luar biasa dari sisi bukunya ya, dari sisi ceritanya, terus dari sisi ilustrasinya, dari sisi cerita, ketika membaca bukunya itu ada pesan mendalam, pesan bermakna dan sebagai pembaca pun itu merasa terinspirasi tanpa digurui. Nah, ini juga penasaran bagaimana sih proses Kak Rani membuat bukunya dan setiap buku-bukunya itu terasa istimewa kayak gitu. Nah, sebelumnya saya punya buku yang berjudul em, Seri yang Terluka. sabar itu ternyata adalah itu ya. Terus sama buku satu lagi. Nah, itu luar biasa ya ketika melihat bukunya. Nah, ini bukunya ya, Seri Nasihat Lukman Sehari Tanpa Ibu. Nah, ini pesannya dalam banget di mana di sini jadi eh, menanamkan tentang ayat-ayat yang membahas tentang surat ini ya, tentang nasihat Lukman, tapi diceritakan dengan cerita yang ini ya, pesannya itu secara implisit. Jadi kita anak-anak yang membaca apapun kita orang tua tuh serasa nggak terasa digurui kayak gitu ya. Biasanya kan ayat terus dibahas kayak gitu. Tapi ini membahas Al-Quran tapi tanpa terkesan menggurui kayak gitu. Nah ini buku yang kita bahas hari ini sering mengenal Allah. Nah ini saya juga penasaran ya bagaimana sih proses dibaliknya sama apa sih eh, buku isinya itu seperti apa. Nah, nanti mungkin kita bisa mengenal lebih dalam dari langsung Kak Rani. Nah, ini kebetulan Kak Rani sudah datang. Silahkan Kak Rani, silahkan Kak Rani bisa ini langsung dimulai. Oke. Terima kasih ya kaliannya. Aku ini dia ada dua kamera. Tapi aku akan melihat ke kamera yang ini aja ya, yang nanti bikin. Terima kasih kalian nih dari Jakarta Read Aloud, Read Aloud Jakarta Utara ya. Ya, Ini jadi teman-teman yang hadir ini bagian dari komunitas ya, atau peserta umum aja. kalau ini Kak dari Read Aloud Jakarta Utara, terus kemudian ada yang kemarin itu ikut pelatihan Read Aloud di Jakarta Utara. Kemudian juga ini ada teman-teman penggerak literasi. Kebetulan kan saya juga ini ya penggerak literasi di Jakarta beberapa event teman-teman yang ikut misalnya ikut kelas nulis kayak gitu ya Kak. Terus ikut event-event literasi. Nah itu ikut tergabung di sini gitu Kak. Oh, Masya Allah nih ibu-ibu yang sangat peduli terhadap literasi, terhadap pendidikan ya dan anak-anak juga. Jadi insya Allah bunda-bunda yang kumpul di sini, kalian nih juga nih yang hari ini udah ngeluangin waktu. Mungkin kan sore hari di bulan Ramadan kita agak lemes-lemes gimana gitu ya, tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini semuanya sama-sama bisa berdampak ya kepada budaya literasi, budaya pendidikan, budaya ilmu dan membaca buku ke depannya yang insya Allah akan bisa ya jadi kebaikan ya untuk negeri ini gitu, untuk apa bangsa ini ke depannya insya Allah. Dan aku sangat mengapresiasi kehadiran bunda-bunda semuanya yang udah ngeluangin waktu di sini untuk belajar, mungkin ngedengerin sedikit cerita aja deh dari aku sore ini. Gimana sih nyusun buku itu gitu ya? Gimana sih buku itu bisa sampai kepada anak-anak pesannya kayak gitu. Dan tadi kan ada pertanyaan juga ya beberapa pertanyaan dari kalian nih, gimana sih caranya bikin buku anak yang apa pesannya itu tidak terkesan menggurui gitu. Nanti kita bahas sedikit gitu ya. Di sini juga ada adik-adik. Halo adik-adik semuanya. Assalamualaikum. Kalian hebat banget deh puasa-puasa ya. Pada puasa nggak? Oh nggak ada yang jawab nih.
Pada di mute ya. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan adik-adik semangat ya. Nanti kita dengerin sedikit cerita kakak aja tentang buku ini. Udah ada yang punya bukunya belum? Boleh chat di kolom komentar ya. Oh ini aku suka banget cerita Danang. Terima kasih. Ada yang punya buku Danang itu banyak juga penggemarnya. Lagi PO, oke ditungguin ya. Jadi iya memang ini buku ini kemarin alhamdulillah ya kalian nih seri Mengenal Allah yang dua ini termasuk ada satu lagi bukunya Betapa Allah Menyayangiku itu ada dalam satu seri namanya seri Mengenal Allah. Kalau yang ini yang akan kita bahas hari ini itu masuknya ke dalam mengenalkan nama Allah yang Allah Al-Basir. Tapi kalau yang satunya lagi yang Betapa Allah Menyayangiku yang aku nggak pegang di sini itu mengenalkan tentang Allah Ar-Rahman, ya, Allah Maha Penyayang. Nanti yang akan kita bahas hari ini nggak dua-duanya kalian nih karena yang aku tulis hanya ini ya, jangan sampai ketahuan. Tapi kebetulan karena aku juga ngerjainnya ya kayak teamwork gitu juga ya dengan Kak Deli. Jadi nanti aku bisa ngebahas ini sedikit mungkin di sesi pertanyaan. Tapi karena hari ini apa namanya mau berfokus ke Allah Al-Basir ya udah yang aku tulis aja ya Kak Yani dan teman-teman semuanya. Oh, terima kasih. Anak aku suka banget bukunya. Udah ada yang udah, ada yang belum ya berarti. Nah, nanti untuk yang belum bisa simak baik-baik ceritanya. Nanti bisa diputuskan untuk dibeli atau tidak. Gitu. Jadi ini aku izin share sheet-nya ya, teman-teman. Oke. Sudah terlihat ya layarnya di layar presentasinya. Sudah, Kak. Oke. Oke, ini seri Mengenal Allah. Jadi seri Mengenal Allah ini sebenarnya ada 3 buku ya. Nah, ini nih yang kemarin baru banget cetak ulang karena stoknya udah habis, alhamdulillah. Terus kita cetak ulang lagi eh, bersama-sama ya ketiganya gitu. Nah, nanti insya Allah nih dalam waktu dekat habis Lebaran, teman-teman kan ini ya bunda-bunda ada mungkin ada uang THR. Nanti akan ada seri Mengenal Allah lanjutan 2 buku lagi. Insya Allah nggak kalah seru ya, itu storybook juga. Tapi ada juga yang non fiksi juga ya buku satunya. Jadi ada 2 judul lagi nanti akan tambahan untuk seri Mengenal Allah. Nah ini ada tagline-nya ya untuk seri ini ketika nama Allah dikenalkan dan hidup dalam cerita bermakna. Ada 3 buku yang tadi aku udah bilang ya. Tapi kalau hari ini khusus ngebahas untuk di presentasi ini kita ngebahas buku yang judulnya Jangan Sampai Ketahuan. Nah, ini yang mungkin bagi teman-teman yang belum punya bisa dilihat di halaman depannya, cover depannya yang Jangan Sampai Ketahuan ini ada 2 orang anak laki-laki ya, anak-anak tentunya yang mereka lagi kayak masuk ke dalam gua gitu ya. Mereka masuk ke dalam gua, terus mereka naik perahu dan seperti yang memperlihatkan ekspresi tertentu gitu ya, kaget, terus kayak mungkin ngeri gitu. Nanti kita bahas bagaimana sih, mengapa sih buku ini buat, karena hari ini akan fokus ngebedah buku ya, tadi kalian nih gimana sih proses pembuatan buku. Sebenarnya Girlsy setiap menerbitkan buku, terutama untuk storybook itu hampir dipastikan ada bedah bukunya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ketika ada pre-order seri Mengenal Allah lanjutan lagi nanti ya habis Lebaran insya Allah itu bisa ikut juga bedah bukunya buat tahu isi ceritanya kayak gimana, kenapa buku ini dibuat, bagaimana sih apa pesannya itu bisa tersampaikan dalam cerita yang bermakna tadi gitu. Jadi kenapa sih membuat buku ini kalau formalitasnya ya pertama ingin mengenalkan Allah kepada anak melalui cerita bermakna karena memang serinya namanya Mengenal Allah ya. Jadi ingin anak-anak Indonesia terutama anak-anak Muslim bisa mengenal Allah gitu ya yang kita kan nggak lihat Allah ya Allah itu ya tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita tidak bisa kita raba tidak bisa kita pegang tapi bagaimana sih bisa mengenalkan Allah yang mungkin dikatakan seperti abstrak gitu ya konsep yang abstrak yang tidak bisa ter apa ya terjamah oleh panca indera kita tapi
anak itu tetap akan bisa mengerti karena sebenarnya anak-anak itu kan setiap anak manusia yang lahir ke bumi gitu ya, yang Allah takdirkan menjadi seorang manusia yang lahir di muka bumi, itu mereka membawa fitrah. Fitrahnya itu ya mentauhidkan Allah gitu ya, mengesahkan satu Tuhan gitu. Sehingga eh, karena sudah ada bibitnya dari sananya seperti itu ya, bibit berupa fitrah tadi, ya tugas orang tuanya lah yang mengenalkan Allah ini. Jadi kalau eh, apa ya, tiap orang tua Muslim tidak mengenalkan Allah itu ya perlu dipertanyakan ya bagaimana komitmen orang tua terhadap pendidikan anak gitu. Karena kan sekarang mungkin banyaknya lebih menekankan kepada pengajaran apa ya, mungkin calistung atau les bahasa Inggris atau les ini itu. Sebenarnya itu boleh banget gitu, tapi akan sangat ini kan buat akhirat ya, buat sampai akhirat kita, makna hidup dan segala macamnya. Kalau kita nggak sampai ngenalin Allah itu ruginya luar biasa gitu. Makanya kenapa seri mengenal Allah ini ada itu salah satunya ya. Karena itu apa priority gitu dalam pendidikan anak gitu. Prioritas yang perlu ditekankan kepada anak-anak terutama anak-anak muslim ya. Eh, Terus yang kedua ingin mengenalkan asma Allah yaitu Al-Basir. Kalau di buku yang ini ya, di Jangan Sampai Ketahuan gitu. Dan Dia Yang Melihat Segalanya itu satu paket sebenarnya. Jadi kalau kita beli di apa namanya di Grocery kita atau reseller-reseller Grocery nanti tidak bisa terpisah karena mereka tidak bisa berdiri satu sama lain gitu. Maksudnya tetap perlu ada narasi non fiksinya, terus yang satunya yang fiksinya yang jangan sampai ketahuan itu tadi gitu. Jadi pengen mengenalkan asma Allah yaitu Al-Basir yang dekat dengan kehidupan seorang anak. Jadi ini dua alasan yang sepertinya kayak formalitasnya ya, tapi sebenarnya ada cerita di balik buku ini gitu. Kalau teman-teman mau simak, jadi dulu itu waktu aku masih punya bayi ya di usia 2000 di tahun 2017-an, ketika anak aku masih usia kurang dari 1 tahun, itu aku pernah tinggal di satu kawasan ya, mengontrak ya di satu rumah di daerah kampung kota gitu ya. Di situ lumayan padat penduduknya, lumayan beragam ekonominya mulai dari yang bawah banget sampai yang atas juga ada di kampung kota itu gitu. Dan waktu itu eh, jadi pernah ada kejadian eh, satu kejadian yang ngebuat aku tuh akhirnya melek gitu. Ternyata kehidupan kita tuh tidak mulus-mulus aja loh. Maksudnya dunia ini tuh tidak terlalu apa namanya smooth mulus kayak jalan tol gitu. Tapi ternyata di luar sana tuh banyak mungkin keburukan yang terjadi, kejahatan yang terjadi. Nah, waktu itu qadarullah ada eh, berita ya di belakang rumah aku itu kan kebun waktu itu, kebun ya kebun-kebun inilah ya nggak terurus sebenarnya yang suka dipakai buat anak-anak main sebentar doang itu banyak semak-semak. Dan di situ ternyata ada waktu itu ada kasus pembuangan janin bayi usia 5 bulan kalau nggak salah janinnya. Jadi itu janin yang digugurkan. Nah, waktu itu sampai ada polisi datang, sampai ada police line kayak gitu ya. Ternyata setelah diusut itu pelakunya adalah siswa SMP yang tinggal deket rumah aku, yang aku juga nggak kenal karena itu kan saking padatnya gitu ya daerah itu pendatang juga. Jadi siswa SMP ini melakukan hal ya asusila gitu ya bersama temennya dan waktu itu janin itu digugurkan dan dibungkus ya dibungkus sama kain dibuang di situ. Dan itu membuat itu pertama kalinya aku sadar bahwa dunia ini tuh nggak ya tadi ya nggak semulus yang aku kira gitu. Itu pertama yang ngebuat aku jadi sadar gitu ya tentang yang mirisnya apa namanya lingkungan sekitar kita tuh kayak gitu. Terus yang waktu waktu itu aku pindah ya ke tempat yang lain di kota yang sama, masih di kota yang sama. Jadi waktu itu aku habis pulang dari rumah orang tua, datang ke rumah yang aku kontrak juga waktu itu di daerah lain. Di situ ada eh, kasus lagi hampir mirip. Jadi ada bayi yang dibuang di dalam kardus, bayi
ya bayi gitu ya, emang udah lahir bayinya, tapi udah terbujur kaku, udah meninggal gitu ya bayinya di dalam kardus itu. Dibuang begitu saja, terus waktu itu udah ada rame-rame polisi, tapi nggak ketahuan siapa yang melakukan gitu ya. Dan waktu itu sampai ada garis polisi, sampai ada polisi datang rame-rame gitu ya. Dan aku waktu itu nggak ngelihat bayinya gitu ya, karena memang rame banget dan udah telat juga waktu itu. Terus em, akhirnya waktu itu ya ya sama ya kayak merasa tertampar gitu karena waktu itu memang sebelum aku menikah itu aku punya interest di dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak-anak usia dini gitu ya, jadi udah mulai banyak mempelajari tentang pendidikan gitu, tapi ya ketika dihadapi sama realita, oh ternyata emang anak-anak kita tuh nggak baik-baik aja gitu ya. Kalau kita dengar misalnya dari Bu Eli Risman, dari pakar gitu ya, psikolog anak, kalau keluarga ya memang itu kenyataannya yang terjadi di anak-anak kita saat ini gitu. Dan apa sih yang sebenarnya diperlukan oleh anak-anak kita, oleh umat ini gitu ya, oleh anak-anak Muslim, oleh keluarga Muslim ya itu salah satunya ya pengokohan terkait keimanan kepada Allah gitu ya. Nah inilah yang membuat aku salah satu hal yang membuat aku ingin membuat seri ini adalah yaitu supaya anak itu nggak hanya mengenal ya udah dari kecil kita ibadah, sholat misalnya ya atau puasa, tapi kita nggak kenal kita tuh sholat buat apa sih, puasa buat apa sih, atau apa namanya, misalnya mungkin ada anak-anak yang di sekolah-sekolah sholat duha gitu ya, sholat duha buat apa sih gitu. Kalau semuanya itu dilakukan tanpa kita mengenal Allah ya ya itu akan dipertanyakan nanti sama anak gitu. Anak-anak itu kan kritis ya. Mungkin makin makin besar dia akan makin mempertanyakan kenapa ya aku melakukan ini, kenapa ya aku melakukan itu, untuk apa, untuk apa. Jadi kalau nggak ada base atau pondasi yang kuat terkait pengenalan anak kepada Allah itu akan sangat rapuh gitu ya. Jadi nggak punya pondasi yang kuat kalau mereka tuh nggak kenal Allah. Nah, salah satu nama yang penting, yang sangat penting yang perlu dimiliki oleh anak ini, yang perlu dikenal oleh anak dan mendarah daging ya ke dalam dirinya dan diamalkan melalui kegiatan sehari-hari itu adalah nama Allah Al-Basir. Di mana anak akan merasa selalu diawasi oleh Allah karena ya ketika mereka mengenal nama Allah yang ini dan mereka mengimani gitu ya, mereka mau ditaruh di pulau terpencil terus kemudian mereka nggak ada siapa-siapa yang ngelihat, mereka takut melakukan maksiat atau dosa kayak gitu ya. Jadi ini salah satu nama yang penting untuk dikenalkan oleh anak-anak gitu ya, yang perlu di sounding gitu ya melalui cerita, melalui narasi gitu ya, melalui stories. Maka Grow memutuskan untuk menerbitkan seri mengenal Allah gitu teman-teman. Jadi, nah tujuan penulisannya, jadi ini sebenarnya selalu diulang-ulang eh, sebagai salah satu visi dan misi Brodersip sebagai sebuah entitas penerbitan buku anak. Yang paling pertama itu adalah setiap buku storybook yang diterbitkan oleh Brodersip itu bertujuan untuk meningkatkan kecintaan anak kepada buku dan aktivitas membaca. Nggak hanya buku story sebenarnya, mungkin buku-buku konsep book yang kayak perpustakaan pertamaku atau seri adab itu juga dibuat supaya anak-anak cinta kepada buku dan aktivitas membaca gitu ya. Nah, buku seri mengenal Allah ini juga punya tujuan tadi gitu ya. Bagaimana sih konsep yang sangat berat kayak Allah Al-Basir gitu ya, itu kan kalau kita ngasih tahu, nah Allah itu bisa melihat loh. Kalau kita ngomong kayak gitu aja, mungkin di otak anak tuh mereka nggak tahu gitu. Itu karena mereka nggak ngelihat, mana Allah nggak ada kok. Orang Allah juga nggak bisa ngelihat aku kok. Allah aja nggak ada, emang masa Allah bisa ngelihat aku? Pasti kan di otak mereka, mereka akan berpikir seliar itu, mungkin tidak apa namanya, tersampaikan aja melalui lisan mereka, tapi mungkin di dalamnya ada tumpukan-tumpukan pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab oleh orang tua atau tidak dijawab oleh orang tua atau belum ya. Nah, maka dengan buku yang hadir sekarang ini ya, seri mengenal Allah ini, bagaimana penulis dan penerbit mengcraft konsep tadi ya, yang bagaimana sih Allah melihat kita itu diturunkan kepada cerita yang bermakna tadi gitu ya.
Nah, yang kedua, bisa membantu menstimulasi perkembangan bahasa, kemampuan berpikir, dan emosi anak. Nah, ini kita pretelin satu-satu ya. Gimana sih maksudnya menstimulasi perkembangan bahasa, Kak? Nah, jadi ini yang aku pernah dapat juga ketika aku datang di festival Asian Festival of Children's Content di Singapura. Dari salah satu pustakawan ya yang ada di sana di Singapura, tapi dia juga asalnya dari Amerika. Dia pernah presentasi tuh waktu itu. Jadi buku apa sih yang seharusnya dibaca oleh anak gitu ya? Apakah buku yang ya udah sesuai dengan kemampuan mereka aja, semudah mungkin gitu ya, segampang mungkin dicerna anaknya. Biasanya kan em, kita kayak gitu ya, ini gampang nih dimengerti gitu. Tapi ternyata sebenarnya ada kesalahan ya menurut saya. Karena seperti yang dikatakan oleh salah satu pakar literasi anak juga, Bu Sofi Dewayani, beliau adalah salah satu founder Litara ya, penerbit Litara, juga pernah menyampaikan bahwa sebenarnya buku anak itu perlu ada di tengah-tengah. Ini yang dikatakan tadi ya pustakawan itu juga. Jadi tidak terlalu mudah yang itu ada di level kemampuan anak, tapi juga jangan terlampau sulit sehingga mereka tidak bisa memahami teks yang ada di bukunya gitu ya. Jadi jangan sampai salah kaprah kalau anak-anak harus semudah mungkin, jadi mereka gampang ngerti. Nah, jadi tugas penulis, penerbit juga memastikan bahwa setiap teks yang ada itu disesuaikan dengan kemampuan level anak ya. Kalau di buku seri Mengenal Allah ini kan sebenarnya sasaran pembacanya adalah minimal usia 4 plus ya untuk bisa memahami. Tapi kalau untuk mau bisa ya udah menikmati cerita, anak 2 tahun juga udah bisa ya diajak baca buku ini. Kalau anak usia 4 tahun itu kita kasih kosakata yang itu aja yang mereka tahu, mereka nggak bisa berkembang nanti. Mereka nggak akan bertambah kosakata yang asing atau tata bahasa yang lebih rumit, misalnya jadi kalimat majemuk kayak gitu ya. Nah itu kan juga atau misalnya dikasih tanda petik itu kan udah suatu hal yang baru kan buat anak-anak. Nah itu harus disesuaikan dengan kemampuan anak kayak gitu. Nah, ini buku ini membantu menstimulasi perkembangan bahasa karena memang disesuaikan dengan eh, perkembangan anak ya. Kemudian kemampuan berpikir. Ini juga ditunjang oleh buku book chat plan yang ada di setiap buku storybook Growth. Jadi kalau teman-teman yang udah pernah punya buku Growth, terutama di buku cerita, itu pasti ada dapat book chat plan ya. Nah, di buku chat plan itu jangan dianggurin teman-teman. Jadi di situ ada panduan membaca buku secara dialogis, di mana ternyata banyak orang tua yang tidak melakukan hal ini, hanya melakukan em, mungkin read aloud itu udah bagus ya, tapi ketika kita membaca bukunya secara dialogic reading gitu, di mana orang tua itu menanyakan kepada anak gitu ya terkait bukunya dan nanti anak akan bercerita tentang apa namanya apa yang dia dapat dari buku itu atau misalnya sederhana menebak habis ini dia kira-kira apa ya. Nah, itu juga membantu apa namanya menstimulasi kemampuan berpikir anak. Itu namanya bisa nanti ada kemampuan inferensi. Nanti boleh teman-teman searching lebih lanjut dialogic reading itu apa karena itu juga sangat bermanfaat seperti read aloud. Gitu, tapi memang belum terlalu populer seperti gerakan read aloud gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca di buku catplan-nya bagaimana caranya. Nah, itu ada dialog-dialog atau dialog-dialog yang bisa dilakukan bersama anak ketika membaca bukunya gitu ya. Nah, juga menstimulasi emosi anak. Nah, tentunya kalau kita membaca buku fiksi itu kan pasti mengaduk-ngaduk emosi kita kan gitu. Kayak misalnya kita kalau nonton film fiksi aja ya, kita bisa nangis gitu ya, bisa sedih. Kayak tadi kalian nih mungkin baca buku seri Nasihat Lukman gitu ya, yang Sehari Tanpa Ibu itu ada juga apa anak-anak tuh yang baca buku itu sampai saya juga nggak nyangka sebenarnya responnya kayak gitu ya sampai anak-anak tuh yang usianya di bawah 5 tahun sampai peluk-peluk ibunya gitu habis baca buku Hari Tanpa Ibu gitu karena memang buku fiksi ini bisa bisa membangkitkan atau men-trigger gitu ya emosi-emosi tertentu misalnya di buku Jangan Sampai Ketahuan emosi yang bisa bisa muncul ketika membaca buku ini apa sih
Nah, yang pertama takut. Jadi ada anak yang memang unik ya, anak-anak tuh beda-beda. Jadi ada anak yang merasa ini seru, ada anak yang ketakutan juga gitu baca buku ini. Karena di salah satu scene kan dia takut sama kakeknya ya. Mungkin anak yang membaca itu juga punya pengalaman yang gak enak sama kakek. Bisa jadi kayak gitu. Jadi dia waktu baca buku ini, ada salah satu pembaca anak yang baca buku ini tuh ketakutan gitu. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa, bukan berarti kita kayak membuat menakut-nakuti anak, tapi kita jadi tahu ternyata anak kita itu punya ketakutan ya di hal ini. Tuh, nanti bisa bisa kita bicarakan tuh, bisa kita ngobrolin. Tadi kamu takut kenapa? Jadi anak juga bisa kenal ya emosi-emosi tertentu ketika membaca buku fiksi. Gitu. Kemudian yang ketiga, menjadi cermin yang dengannya anak lebih bisa mengenal diri, serta menjadi jendela sehingga anak bisa melihat dunia dan kehidupan lebih dekat. Nah, itu kita pretelinnya salah satu. Jadi, menjadi cermin, itu gimana sih jadi cermin maksudnya? Jadi ketika membaca buku fiksi, kalau kita ngomongin buku Jangan Sampai Ketahuan, anak itu akan melihat mungkin dirinya di dalam karakter si Umin dan Baim ya. Jadi yang anak yang rambutnya keriting ini namanya Umin, yang tubuhnya gempal ini namanya Baim. Tuh, jadi anak ketika membaca buku ini mungkin mereka akan relate gitu sama diri mereka. Oh, aku melihat diri aku ya di Umin. Aku pernah juga nih kayak si Umin pengen makan sesuatu, makan makan kerang gitu ya, tapi nggak boleh sama ibu aku. Aku pengen makan permen, tapi nggak boleh. Pengen makan es krim, nggak boleh gitu ya. Terus aku harus kayak gimana? Nah, di cerita ini juga Umin dan Baim berlaku seperti anak-anak pada umumnya gitu, yang mereka juga punya keinginan, mereka juga mungkin keinginan terbesar anak-anak tuh masih di seputar makanan, mainan, ya kayak gitu kan ya, gitu. Jadi sebisa mungkin karakter itu dibuat memang menyerupai anak-anak gitu ya, menyerupai anak-anak pada umumnya, bukan kayak anak-anak yang tiba-tiba dia mau bisa jujur, selalu jujur kayak gitu ya. Memang ada anak-anak, bagian anaknya anak-anak seperti itu, tapi kalau pada buku fiksi ini mengajarkan satu satu apa namanya akhlak tertentu agar mereka tidak melakukan seperti mungkin karakter yang dilakukan oleh karakter kayak gitu ya. Kemudian serta bisa menjadi jendela sehingga anak bisa melihat dunia dan kehidupan lebih dekat. Nah, jadi ya bagi anak-anak yang tinggal di pantai atau laut membaca buku Jangan Sampai Ketahuan itu mungkin mereka nggak terlalu banyak ini ya, banyak kayak wow gitu. Karena ya mereka udah tahu di pantai itu ada gua gitu ya. Di laut itu ada gua, ada kerang, ada ikan, terus kita bisa berenang di pinggir pantai gitu ya. Tapi ternyata tidak semua anak-anak bisa mengalami apa yang dialami oleh Umin dan Baim gitu. Mungkin anak-anak kota yang tidak punya kesempatan untuk pergi ke pantai dan laut, ketika membaca buku ini ya akhirnya seperti melihat di balik jendela, oh ada ya kehidupan lain di luar sana gitu selain kehidupanku. Ada ya kehidupan anak-anak yang menaiki perahu gitu, bisa naik perahu umur segitu gitu sama kayak aku, tapi dia bisa apa namanya mendayung gitu ya, bisa pergi-pergi di laut kayak gitu. Nah, ini salah satu fungsi buku sebagai jendela kayak gitu. Nah, itu tadi 3 tujuan penulisannya. Nah, ini mungkin teman-teman yang belum pernah baca bukunya agak bingung nih, apa sih maksudnya sih Kak? Kayak gitu ya dari tadi aku ngomong. Nah, ini kita ngelihat trailernya sedikit, nanti kita akan bahas bukunya. Adalah hari aku menantikan. Akhirnya gue bisa bermain bersama Baim seharian. Kita berenang, melompat, dan berkejaran. Dan mereka lupa makan siang. Akhirnya, di rumah Umi tidak ada makanan karena kakeknya belum pulang. Di rumah Baim pun tidak ada santapan. Sehingga mereka berpikir-pikir sesuatu berlian. Setelah lama menjadi dan menjadi, ah, lima buat diri mata kakek, lima penting untuk laut kita Baim. Dan boleh dimakan. Bagaimana kalau kita tangkap yang lain saja? Dan berarti kita tidak bisa kelaparan.
alat penangkap ikan. Sedangkan kalau itu mereka makan, mereka bisa kena hukuman. Apa ya yang akan Umi Beta lakukan? Baca selengkapnya hanya di seri Mengenal Allah. Nah, itu tadi sekilas isi bukunya. Nanti boleh boleh aku bacain apa gimana kalian ini? Soalnya takutnya kelamaan juga. Nggak apa-apa sih. Tapi nggak apa-apa Kak, dibaca Kak bukunya. Oh ya, nanti boleh di akhir ya, Iya, supaya iya kita nggak bisa apa-apa. cover beda bukunya dulu kali ya. Iya, iya silahkan. Oke. Jadi gitu ya, sekilas cerita Jangan Sampai Ketahuan itu sebenarnya berputar di kisah Umin dan Baim yang pengen makan siang gitu ya karena kelaparan gitu dari pagi tuh belum makan gitu tapi qadarullah tuh mereka nggak bawa alat penangkap ikan jadi mereka ya udah cari pakai tangan aja dan udah nyari-nyari susah banget apa yang bisa dimakan ternyata mereka nemu kima gitu ya. Salah satu jenis kerang yang ada di laut gitu ya dari berbagai macam kerang kan banyak banget ya kerang tuh ada kerang bambu ada kerang darah kayak gitu ada kerang kima juga. Nah, itu jadi ini saya terinspirasi dari salah satu daerah di Indonesia yaitu di daerah Buang-Buang, Sulawesi ya, di daerah Sulawesi, Kabupaten Banggai Laut. Teman-teman kalau lihat sekarang kayaknya udah banyak ya konten-konten Instagram di Banggai Laut itu sangat indah. Saya juga pengen banget ke sana. Waktu itu saya sempat riset dari YouTube, dari apa namanya konten-konten aja sih, atau dari internet juga ya, itu dan dari internet juga putaran buang-buang. Dan di sana tuh ada Taman Nasional Kima gitu, di mana memang mereka itu dilestarikan ya di sana, memang dibudidaya supaya kima itu tidak mengalami kepunahan karena sebenarnya kima ini diburu untuk diperdagangkan ya di apa namanya untuk diekspor nanti dengan harga yang fantastis. Padahal kima itu sendiri berfungsi sebagai penyaring air laut ya, supaya air laut itu bersih, jernih gitu ya, tidak tercemari dari berbagai polusi ya, yang ada polutan kayak gitu. Tapi sayangnya orang-orang tuh belum banyak yang menyadari bahwa kima itu tidak boleh dimakan. Makanya waktu itu saya sempat apa namanya terinspirasi untuk mengangkat kima ini karena masih belum banyak yang ngeh gitu ya. Ternyata yang perlu dilestarikan tuh tidak hanya gajah atau badak atau mungkin orang hutan, tapi kima gitu salah satu hewan laut juga mengalami ancaman gitu, ancaman kepunahan gitu ya karena apa ya kurangnya apa namanya campaign terkait eh, pelestarian kima ini gitu. Ini juga udah ada di dalam peraturan itu ya, undang-undang pemerintah bahwa ya kima ini perlu dilestarikan gitu ya, termasuk hewan yang dilindungi gitu. Jadi, nah ini di awal isinya ada pesan-pesan seperti biasa ya, kalau di buku storybook itu biasanya ada pesan, ada juga yang nggak ada. Nah ini di sini ada pesannya bisa teman-teman baca. Itu nih pesan dari penulis supaya nanti adik-adik yang membaca bisa bisa mendapatkan yang wejangan dari penulis kayak gitu. Eh, nah, kemarin juga kalian nih minta untuk sharing keunggulan buku. Ini apa sih dibandingkan mungkin buku-buku yang ada gitu ya yang membahas tentang Allah. Ini bukan bermaksud ini tuh bagus terus yang itu enggak, bukan. Tapi ini kan hanya beberapa keunggulan yang bisa kita temukan dalam seri ini gitu ya. Yang paling pertama adalah pendekatan ceritanya atau penulisan narasinya itu showing bukan telling. Jadi menunjukkan, memperlihatkan, memantik imajinasi, mengajak anak berpikir, menjadikan anak pembaca aktif, bukan sekadar objek pasif. Yang tadi kita sempat singgung ya, dialogic reading. Read aloud itu bagus ya, untuk kita lakukan, itu perlu kita gemborkan terus gitu ya teman-teman. Eh, dan ada satu lagi yang mungkin perlu kita lakukan lagi ketika kita membacakan buku kepada anak gitu ya supaya anak tidak seperti objek pasif yang ya udah nih dengerin ya kamu dengerin aku cerita gitu ya enggak. Jadi ketika buku ini dibuat
book chat plan-nya itu berarti orang tua bisa melakukan tadi ya, menjadikan anak membaca aktif dengan bertanya gitu ya, dengan bertanya pertanyaan yang bisa memantik eh, rasa ingin tahu mereka atau mungkin apa yang mereka rasa ketika baca buku. Misalnya ya, kadang-kadang ada di buku apa ya, ternyata sabar itu. Misalnya kalau kita lihat di book chat plan-nya, eh, apa yang kamu rasakan? Kamu pernah nggak ngerasain kayak yang dirasain Tiko? Misalnya kayak gini. Nanti kan anak nanya, menjawab tuh, ya aku pernah misalnya kayak gini-gini waktu Lego aku jatuh, misalnya atau waktu apa gitu ya. Sehingga aku sedih kayak Kiko. Nah, itu bagus kan untuk mengajak anak bisa mengeksplorasi diri mereka dan bisa mengenali diri mereka lagi lebih dalam gitu. Jadi buku tidak hanya sebagai apa ya ya objek untuk kita bercerita ke anak nih, ngelolohin sesuatu ya, value ini, value itu, tapi juga anak bisa berpikir sendiri gitu. Nanti kan ketika kita udah nggak banyak ngerit lautin lagi ya, mungkin mereka udah bisa baca sendiri gitu ya. Mereka perlu menjadi pembaca aktif supaya apa? Supaya kegiatan membaca itu menjadi menyenangkan. Banyak mungkin orang dewasa yang tidak senang membaca buku itu karena mereka tidak menjadi pembaca aktif. Mereka ya pengennya baca buku sambil tiduran, sambil leyeh-leyeh gitu, berharap mereka akan terjaga sepanjang waktu gitu. Padahal pembaca itu seharusnya menjadi pembaca aktif, di mana mereka harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada apa yang dipaparkan oleh penulis atau author gitu ya, supaya ya nggak boring gitu, supaya mereka bisa terus mengeksplorasi bukunya, terus bisa mengeksplorasi ide-ide atau pemikiran-pemikiran di balik buku tersebut kayak gitu ya. Jadi nanti ini menjadi modal untuk kedepannya anak-anak bisa menjadi pembaca mandiri gitu. Jadi kita jangan sampai tujuannya hanya membuat anak suka dibacakan buku, tapi juga nanti harus kita pikirkan bagaimana mereka bisa menjadi pembaca mandiri, yang mereka akan menjadi pembaca aktif ke depannya, yang mereka akan lebih ketagihan baca buku dibandingkan main game misalnya atau apa namanya chattingan atau tiktokan gitu ya. Jadi itu salah satu modal bagaimana membuat anak bisa suka baca buku, yaitu dengan tadi ya, menjadikan anak membaca aktif. Kemudian showing itu juga maksudnya gini teman-teman, tadi yang sempat disinggung sama kalian nih tentang buku yang tidak menggurui gitu ya. Mungkin ada yang sudah paham, ada yang masih apa sih maksudnya menggurui gitu ya. Eh, Bukan berarti buku yang menggurui itu jelek, enggak. Karena buku-buku yang ditulis para ulama gitu ya, para ulama itu buku-buku yang dalam arti mereka itu menyodorkan sebuah teori pemikiran gitu ya, yang kita dapatkan manfaatnya gitu ya. Tapi di dalam buku cerita atau storybook fiksi gitu ya pada anak itu kita melakukan pendekatan showing. Showing itu gini. Nah, ini ada seorang anak yang apa namanya mereka itu pengen loh makan ini, makan kerang kima ini, tapi sebenarnya kimanya nggak boleh. Menurut kamu gimana? Kayak gitu. Menurut kamu itu baik nggak? Sebenarnya Allah tuh lihat nggak sih? Kayak gitu. Nah itu dengan pendekatan seperti itu, bertanya pada anak, terus kemudian mengajak anak berdialog, itu anak akan berpikir sendiri gitu. Oh ternyata kita habis baca buku JSK misalnya, jangan sampai ketahuan ini, sebenarnya jujur itu em, berbohong itu nggak enak ya. Ternyata kayak merasa dikejar-kejar, merasa dihantui oleh apa namanya ketakutan-ketakutan. Jadi mereka bisa mengambil nilai-nilai itu sendiri gitu dengan berpikir sendiri tanpa kita ceritain. Nah, kamu jangan seperti si ini ya. Tuh kan kejujuran itu lebih baik daripada berbohong kayak gitu. Itu kan telling ya. Tapi kalau showing adalah menunjukkan bagaimana caranya apa namanya tidak berbohong gitu, dengan cerita yang ada kayak gitu. Itu pendekatan showing maksudnya ya. Kemudian yang kedua tervalidasi edukatif sekaligus rekreatif. Ini tadi saya mau ambil datanya, tapi saya lupa itu tahun 2021 kalau nggak salah ya, atau 2022 ya. Jadi waktu itu setiap buku storybook yang diterbitkan oleh Grodesit itu diuji lapangankan dulu kepada beberapa orang tua. Waktu itu di seri Mengenal Allah Al-Basir ini kita uji lapangankan kepada 20 orang tua lebih, pembaca anak dan orang tua gitu ya. Jadi
orang tua sama anaknya kita kasih sampel bukunya yang dummy gitu ya, dari buku Seri Mengenal Allah, itu masih 80% lah, sekitar 80% kayak kasarnya. Nanti mereka kita kirimkan kopinya tadi ya, kopinya, terus kemudian kita kita ambil reaksi-reaksi yang ada. Apakah misalnya anak merasa boring gitu ya, ada yang nggak dimengerti, atau ada kata yang membingungkan anak kayak gitu. Jadi ini bukan sekedar klaim. Jadi nilai edukatif dan rekreatif pada buku ini sudah diuji lapangan kan pada 20 orang tua. Sehabis kita ambil ya hasil ya tadi ya hasil survei tersebut. Nah, terus kita rombak lagi biasanya kalau ada, oh ini ternyata anak-anak ngiranya kayak gini nih jalan ceritanya, ini padahal bukan ini nih maksudnya kayak gitu ya. Akhirnya kita revisi lagi dan itu makan waktu yang cukup panjang karena membutuhkan kadang-kadang ada tambahan ilustrasi, ada perubahan teks, ada perubahan alur, bahkan terakhir kemarin yang Seri Mengenal Allah terakhir ini yang akan terbit itu lumayan banyak perbaikannya gitu ya. Jadinya ya em, seharusnya bisa terbit awal tahun, tapi ternyata bulan Maret jadinya. Bukan bulan Maret lagi, bulan April nanti insya Allah gitu. Karena eh, tadi ya ada hasil dari uji lapangan itu yang perlu kita adjust lagi agar anak-anak bisa mengambil ceritanya atau membaca ceritanya dengan lebih baik. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, alhamdulillah salah satu seri dari eh, seri Mengenal Allah ini ya, salah satu buku dari seri Mengenal Allah ini, hmm, alhamdulillah masuk 5 nominasi kategori non-fiksi anak terbaik di IBF Award tahun lalu ya, alhamdulillahnya. Terus ada salah satunya juga tadi yang judulnya Betapa Allahnya, itu juga masuk dalam nominasi 10 buku fiksi anak terbaik. Jangan sampai tahun belum. Jadi nggak apa-apa, ini kan ini ya award, jadi dinilai dari juri-juri tertentu gitu. Jadi teman-teman bisa nilai juga ya, nggak hanya juri gitu. Tapi itu eh, pengalaman yang pertama bagi saya sebagai seorang penulis ya, bukunya bisa masuk nominasi itu juga udah luar biasa banget gitu menurut saya. Nah ini proses kreatif bukunya. Jadi gimana sih caranya Kak nyusun buku yang seperti ini gitu? Ini singkatnya aja ya. Yang pertama ya waktu itu riset dulu nama-nama Allah kayak gimana, terus maknanya seperti apa, artinya. Ini salah satu buku yang saya ambil itu ada Ensiklopedia Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Mahim Al-Badr gitu ya. Di sini saya ambil, selain di sini juga saya menonton beberapa video YouTube dari beberapa ustadz yang membahas Asmaul Husna, baik ustadz dalam negeri, luar negeri gitu ya. Terus saya baca artikel-artikel di internet terkait Allah Al-Basir ini. Kemudian bagaimana sih cara pengamalannya, apa manfaatnya, itu sampai dieksplor, kita eksplor ya, dan bisa nanti dapat satu benang merah apa sih yang bisa kita kasih ke anak gitu, topik apa yang bisa kita angkat untuk anak-anak gitu ya, bukan orang dewasa ya, anak-anak gitu ya. Kalau anak-anak kan paling kalau Allah Al-Basir akan berkaitan dengan kejujuran atau apa muraqabatullah gitu ya, bagaimana perasaan mereka bisa diawasi oleh Allah ketika mereka mengimani Allah Al-Basir. Tuh, yang kedua, habis kita riset semuanya, apa buku-buku rujukan, video, artikel, itu kita cari idenya gitu ya, cari idenya. Memang ini agak unik ya. Biasanya orang tuh ide dulu, terus kemudian bikin buku gitu, baru cari rujukannya. Tapi kalau ini kita cari dari ini dulu, dari rujukan dulu, baru kita cari idenya gitu. Cari ide, terus menulis naskah. Nah itu cukup makan waktu juga ya, karena ternyata nggak mudah tuh nurunin bikin story, bikin cerita yang itu tuh dipesan, dalam arti dipesan apanya moral value-nya gitu. Kalau katanya siapa ya, saya lupa. Salah satu penulis juga di Indonesia, paling sulit itu menulis buku yang apa namanya moral value-nya itu dipesan. Mau dong bikin buku yang moral value-nya ini, bikin story-nya. Nah itu eh, katanya ternyata sangat challenging dan memang itu saya rasakan sangat sangat challenging gitu. Jadi ini salah satu hal yang buat saya pribadi sampai saat ini masih masih apa ya menjadi tantangan yang luar biasa dalam pun buku storybook
yang moral value-nya itu sudah dipesan terlebih dahulu. Gitu. Kemudian masuk proses ilustrasi, kalau udah selesai ide, naskah, habis itu buat storyboard, kita ngobrol sama ilustrator gitu ya, terus masuk proses ilustrasi, kemudian setelah semua selesai ilustrasi, nyusun book chat plan, terus tadi ada proses uji lapangan ya, tadi nggak masuk di sini. Jadi setelah uji lapangan nanti ada proses revisi lagi, revisi apakah itu alur cerita, apakah itu teks atau ilustrasi itu nanti direvisi lagi kayak gitu. Itu untuk proses kreatif buku ini ya, seri mengenal Allah. Nah ini tadi menyusun book chat plan, mungkin teman-teman apa sih book chat plan? Book chat plan ya tadi. Nah ini aku mau nunjukin sedikit aja book chat plan itu apa. Tahukah ayah bunda, ada cara membaca buku yang menurut berbagai penelitian terbukti bisa meningkatkan kemampuan anak dalam berpikir, berbahasa, dan membangun kecakapan generasi awal. Yuk, kenalan sama membaca dialog. Membaca dialogis adalah pendekatan interaktif dalam membacakan buku kepada anak. Metode ini mengubah anak dari pendengar pasif menjadi partisipan aktif dalam cerita. Dalam membaca dialogis, anak bisa menjadi pendengar aktif, pengamat, pengulas, penanya kritis, menanggap, mencerita ulang, dan menarik kesimpulan. Kabar baiknya, setiap buku naratif dialogis selalu sertai book plan, sebuah satuan untuk menerapkan metode membaca dialogis. Termasuk kecil pula dalam seri Mengenal Allah. Mari coba membaca dialogis dengan book plan. Nah, kayak gitu ya, book plan mungkin bisa nanti teman-teman explore lebih lanjut di akun Instagram Wordsit, dalamnya kayak apa sih gitu. Nah itu ada juga misalnya ide book display gitu ya, karena book display juga banyak gitu mengajak anak bermain, tapi juga ada terarah gitu ya, ada arahnya gitu. Kayak misalnya di book display buku yang ini nih, yang jangan sampai ketahuan, itu ada ide membuat kerangkima kayak bisa jadi 3D gitu, bisa kayak mangap-mangap, nanti bisa digunting, bisa diwarnai kayak gitu, sesuka hati. Atau misalnya di buku, kalau kemarin di buku ini dia yang melihat segalanya ada panduan untuk membuat teropong gitu ya, karena kan di dalam bukunya itu ada anak kecil yang sedang meneropong, nah itu bisa nanti ayah bunda ada idenya tuh dari buku chat plan, oh bikin teropong kayak kayak si apa namanya buku ini gitu, nanti bisa dibahas dari teropong itu bagaimana kemampuan kita dengan kemampuan Allah melihat tuh berbeda gitu ya. Kalau kita melihat hal yang jauh kan butuh pakai teropong atau teleskop gitu ya, tapi kalau Allah melihat yang jauh, melihat planet, melihat apa gitu ya di luar sana, di luar angkasa, nggak perlu alat bantu kayak gitu. Nah itu salah satu hal yang ada di book chat plan ya. Selain tadi panduan untuk bertanya, bagaimana sih bertanya yang tepat kepada anak ketika membaca buku, tapi juga ada ide book display, terus ada juga inspirasinya dari mana sih? Nah itu di situ ada ayat-ayat yang berbicara tentang penglihatan Allah kayak gitu. Nah dari aku gitu aja kalian nih, mungkin singkat, padat, dan mudah-mudahan jelas ya teman-teman semua, ayah bunda, adik-adik yang menyimak nih, Masya Allah. Eh, dari aku sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya ini pemaparan bukunya. Nah, ini jadi kalau salah satu bukunya Kak Rani ini kan yang ini ya, selain buku Allah Maha Melihat juga Sehari Tanpa Ibu. Nah, tadi itu memang ada ya teman saya itu kan yang punya anak, ketika dibacain buku ini Sehari Tanpa Ibu, itu sampai dia itu anak belum masuk sekolah ya, dia itu dibacain buku anak cowok tuh sampai terseduh-seduh gitu loh. Nah, buku-bukunya Grounded itu memang kayak gitu ya. Jadi saya lihat memang jadi ketika membaca itu nggak hanya lewat, tapi sampai membangkitkan emosi kayak gitu loh. Nah, saya itu juga penasaran bagaimana sih membuat buku anak, iya itu ya, sampai bisa membangkitkan emosi. Nah, itu tuh bagaimana membuatnya kayak gitu ya. Sama yang kedua itu kan biasanya kebanyakan buku, termasuk juga buku-buku Islam, biasanya tuh memang ini ya, memaparkan edukasinya kayak gitu ya, misalnya ada ayatnya kayak gitu ya, ada
ininya, tapi itu kayak terkesan kayak pelajaran sekolah kayak gitu. Nah, ini Oh, bagaimana ya, Kakak mengemas ceritanya itu, jadi ceritanya itu, nikmat bagi anak, tapi di situ tuh pesannya dalam banget gitu loh ketika ketika ini. Bagaimana Kak prosesnya itu Kak, tentang emosi sama pengemasan cerita itu Kak? Karena memang saya itu ketika baca buku, Grounded City itu tuh, ini ya, beda ya dengan buku-buku yang lainnya ya. Jadi itu ini menghibur, tapi ternyata pesannya dalam banget kayak gitu. Prosesnya bagaimana Kak, mengemas cerita sama, bagaimana supaya membangkitkan emosi itu bagaimana Kak? oke, oke. Jadi pertama tadi tentang membangkitkan emosi ya, bagaimana bisa membangkitkan emosi. Terus terang tadi kan aku bilang ya, sebagai kalian nih, aku nggak nyangka sebenarnya ketika membuat buku Sehari Tanpa Ibu itu, anak-anak itu sampai nangis, ada yang sesungguhkan. Kalau teman-teman mau lihat beneran ada itu di highlight Grounded itu, ada anak-anak yang nangis, bener-bener direkam tuh sama ibunya juga. Terus lagi nangis-nangis gitu ya, ada dua anak deh pokoknya yang pas lagi direkam tuh nangis. Ada beberapa cerita lain yang memang berkaca-kaca waktu baca Sehari Tanpa Ibu. Ada juga yang apa namanya, ada juga yang mereka peluk-peluk ibunya gitu sampai melukin, nggak nangis sih tapi kayak tiba-tiba sayang gitu katanya gitu ya habis baca buku itu. Nah itu gimana? Terus terang waktu itu aku nggak menyangka respon anak itu akan seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita mau tarik kenapa bagaimana caranya membangkitkan emosi anak, pertama penulis anak itu perlu memahami bagaimana psikologi anak gitu ya, perkembangan anak itu seperti apa. Jadi kalau kita mm, apa ya menulis hanya apa yang kita pikirkan dari point of view kita, menulis buku anak ya, ini dalam hal menulis buku anak dari pakai point of view orang dewasa, kita kita merasa apa yang kita pikirkan penting sebagai orang dewasa itu kita taruh dalam buku anak, nah itu anak nggak bisa relate mungkin karena anak itu kan lahir ke dunia dengan membawa segelintir pengetahuan gitu ya, tidak seperti orang dewasa. Hal-hal yang bagi mereka itu besar itu kayak mereka bisa tantrum pas es krimnya jatuh misalnya, atau mereka tuh bisa tantrum berat ketika mereka direbut gitu mainannya sama temennya gitu ya. Padahal kalau kita ngeliatnya dari POV orang dewasa gitu, POV orang dewasa, direbut orang tinggal nanti rebut lagi aja kayak gitu kan. Tapi bagi anak-anak itu pengalaman baru dalam hidupnya gitu. Kalau kita kan udah nemuin kekecewaan yang lebih besar lagi gitu kan. Karena kita udah ngelewatin masa-masa itu. Tapi untuk anak-anak es krimnya jatuh ya bagi mereka jatuh nggak bisa dimakan lagi. Kalau kita ya udah beli lagi gitu. Gak apa-apa gitu kan. Atau mungkin ada yang es krim jatuh belum 5 menit terus dimakan lagi kayak kita dulu masih kecil gitu ya. Gitu. Jadi seorang penulis buku anak itu perlu memahami eh, psikologi anak gitu ya, perkembangan anak seperti apa. Anak 3 tahun itu sudah mulai bisa misalnya meregulasi emosi mereka gitu. Sudah mulai bukan bisa ya, tapi sudah mulai belajar cara mengungkapkan sesuatu apa yang mereka suka dan nggak suka kayak gitu ya. Itu juga sebenarnya sama dilakukan oleh penulis-penulis dewasa ya, misalnya buku dewasa gitu. Kalau kita mau bikin fiksi dewasa yang bisa menggugah, yang bisa membangkitkan emosi, kita harus tahu dong apa hal-hal apa yang buat orang dewasa itu berat. Misalnya kita baca buku apa ya? Kalau aku sebenarnya jarang sih baca buku fiksi dewasa gitu ya, karena aku terakhir banyak baca buku fiksi itu jujur pas kuliah SMA gitu. Habis itu kayak merasa nggak punya banyak waktu ya buat baca buku fiksi gitu. Jadi ketika baca buku fiksi, misalnya remaja lah ya, apa sih yang dikeluhkan oleh remaja gitu biasanya percintaan kayak gitu ya ditolak sama misalnya sama laki-laki atau ditolak cintanya sama perempuan kayak gitu. Jadi itu kan yang bagi seorang remaja itu seru gitu. Apa sih yang seru bagi seorang anak di masa kanak-kanaknya yang mungkin tadi ya bukan seru ya, misalnya apa yang meter bagi anak kecil ya, misalnya kehilangan ibu atau apa namanya, tiba-tiba ibu aku nggak ada gitu. Nah itu kan pasti buat anak-anak itu berat banget karena aku pernah mengalaminya dulu waktu masih kecil. Jadi buku Sehari Tanpa Ibu itu sebenarnya buku buku yang
apa ya, aku recall memori masa kecil aku tentang ibu aku. Ibu aku kan ini ya, working mom yang emang kerja dinas gitu ya. Jadi ketika kadang-kadang kan kita kesel juga ya, kayak kalau dicerewetin ibu gitu, terus ih bang suruh mandi suruh ini gitu, tapi pas ibu gak ada, yo kayak sedih kehilangan gitu, kayak rasanya tuh apa ya, kok aku tuh ternyata nggak bisa ngelakuin banyak hal pas ibu nggak ada gitu. Jadi baru inget tuh kebaikan-kebaikan ibu aku waktu ibu aku pergi dinas kayak gitu. Jadi itu sebenarnya recalling memory aja sih. Kita sebagai orang dewasa yang mungkin apa namanya pengen nulis buku anak. Di sini kan ada teman-teman yang mungkin pengen nulis juga ya buku anak gitu. Ya kita perlu banyak-banyak recall tentang memori masa lalu kita gitu. Atau kita baca buku anak, atau kita ngobrol sama anak-anak, atau kita merhatiin anak-anak apa sih yang bagi mereka tuh penting, apa yang bagi mereka nggak penting. Kayak bagi mereka nyari uang nggak penting gitu kan, gitu. Tapi bagi kita penting gitu. Nah, tapi bagi mereka tuh yang nggak perlu lah uang banyak-banyak, mungkin kan mereka nggak mikir sampai situ gitu. Itu sih yang buat pertanyaan pertama ya kalian nih. Kalau yang kedua, bagaimana tidak terkesan sebagai pelajaran sekolah. Nah, ini juga yang pernah aku baca dari buku apa namanya, literasi di ruang kelas yang ditulis oleh Bu Sofi Dewayani gitu ya. Jadi di situ intinya adalah Bu Sofi Dewayani cukup menyayangkan apa namanya, sikap sekolah yang masih memperlakukan buku non teks pelajaran itu sebagai buku yang tidak diperlukan dalam ruang sekolah gitu, dalam ruang kelas. Kalau bisa tuh sebenarnya di ruang kelas itu ada tuh buku fiksi gitu ya, buku cerita gitu, bukan hanya buku pelajaran. Karena kadang-kadang buku pelajaran itu ya tadi tidak memerhatikan perkembangan anak gitu ya, tidak memerhatikan psikologi anak gitu, atau kadang-kadang mungkin misalnya gini ya, tidak tidak bisa belum belum memerhatikan kaidah-kaidah penulisan. Mungkin ada satu profesi tertentu yang kadang-kadang kita kita lihat itu sebagai yang wow banget nih gitu ya. Misalnya kita kita bilang misal ustadz gitu ya, menulis buku anak. Tidak semua ustadz itu bisa punya kemampuan untuk mengcrafting teks-teks Quran gitu ya, teks-teks Quran, teks-teks yang ada di buku para ulama itu di craft gitu ya, di craft itu kayak apa sih, kalau nge-craft tuh kayak kita bikin kerajinan aja gitu ya, itu masih mentahnya itu biasanya biasanya di situ sih kalian yang eh, perlu dimiliki oleh seorang penulis buku anak. Bagaimana bisa menjadi jembatan antara ide yang tadi, yang masih dalam apa namanya bentuk teks Quran, ayat, atau apa namanya perenungan orang dewasa itulah ya, moral value yang orang dewasa tuh udah bisa pikirkan, bagaimana itu dikeras dengan baik oleh penulis sehingga teksnya itu bisa sesuai dengan usia anak, bisa disesuaikan dengan kemampuan anak, bagaimana bisa membangkitkan emosi anak dan sebagainya kayak gitu. Jadi ada gap yang belum diselesaikan oleh eh, mungkin banyak ya yang belum diselesaikan oleh penulis-penulis yang ada di luar sana yang tadi disebutkan kalian nih gitu ya, yang sebenarnya itu masih harus dilakukan tapi belum dilakukan, sehingga yang ada tersaji dalam buku-buku tersebut adalah teks-teks yang berat, mungkin yang tadi yang terlampau jauh, yang benar-benar bukan above their head lagi, kayak udah benar-benar jauh di atas kepala anak-anak gitu, sehingga anak-anak mau ngertinya juga susah. Karena aku dulu mengalami waktu aku kelas 2 SD, aku pernah beli buku judulnya Kalilah dan Dimnah. Itu hikayat ya, hikayat yang berasal dari aku juga agak-agak lupa ya, tapi itu kayaknya dari dunia Persia ya, maksudnya Islam klasik lah. Aku kira kan aku baca itu kayak fabel-fabel gitu kan, gambarnya waktu itu ada di ini bazar sekolah waktu SD kelas 2 atau kelas 3 gitu. Aku baca tuh Kalilah dan Dimnah, emang teksnya panjang kan, aku udah terbiasa waktu itu baca kayak cerpen-cerpen waktu SD kelas 3 itu. Tapi pas aku baca, loh, aku nggak semangat bacanya ya. Pas aku udah besar, itu tuh jadi buku tuh aku taruh aja. Pas aku udah besar, aku baca Kalilah dan Dimnah, pas aku baca lagi, ya Allah ini mah cerita buat orang dewasa gitu. Jadi
kenapa dulu aku masih kecil nggak tertarik baca buku Kalila dan Dimna itu karena memang teksnya itu ditujukan fabel-fabel yang ada memang untuk kayak picture buku untuk orang dewasa mungkin ya kalau sekarang gitu. Jadi nggak relate, nggak merasa itu tuh penting atau nggak merasa itu matter buat aku baca gitu. Jadi ketika aku baca itu aku nggak ngerti juga gitu buat apa aku baca. Jadi aku nggak merasa itu perlu aku baca waktu aku SD. Itu sih paling bagaimana bisa bisa apa ya buku itu tidak terkesan menjadi buku seperti teks pelajaran sekolah gitu ya. Itu Iya. sih kali. Wah, luar biasa ya. Ini tadi kan saya sempat menyampaikan tentang buku Sehari Tanpa Ibu. Nah, demikian juga ketika baca buku yang ini ya, yang kita bahas tadi, Allah Maha Mengetahui ya tadi Kak ya. Nah, yang tadi cerita-cerita itu menurut saya juga unik. Uniknya itu tuh eh, kelihatan banget risetnya tuh dalam banget yang tentang anak pantai ya Kak ya. Situasinya dan masalah-masalahnya itu bener-bener anak-anak banget. Terus juga itu kan pengen menanamkan bahwa Allah itu selalu mengawasi kita gitu dan itu memang apa ya kerasa banget masalah yang diangkat itu memang oh iya ya anak-anak kecil banget tuh emang yang dipikirkan kayaknya seperti ini ya kayak gitu ya. Dimana ketika ada masalah dia kelaparan nyari makanan terus ini ya ngambil makanan yang terlarang kayak gitu ya. Terus dia menyembunyikan, bingung menyembunyikannya kemana kayak gitu. Nah itu iya iya ya bisa ya mengemas Allah Maha melihat perbuatan kita akhirnya dikemas dengan ala anak-anak banget kayak gitu. Nah itu mungkin itu ya kak ya tadi salah satunya risetnya ya kak ya itu bagaimana ya kak ya bisa risetnya itu eh, kerasa kerasa banget sih di ini dari cerita yang ditampilkan tadi itu khas anak-anak banget, terus juga nggak normatif, terus juga dari teks yang ditampilkan, jadi kan ada konten tapi nggak konten nggak pure konten konten ini ya ayatnya doang Allah Maha melihat kayak gitu ya Allah Maha Basir kayak gitu ya. Tapi itu dikemas dalam ceritanya tuh bisa bagus karena memang ini ya Kak ya, tadi ya risetnya tentang perkembangan anak itu yang lumayan dalam sama riset tentang kayak setting tempat di ceritanya itu juga dalam ya Kak. Itu prosesnya bagaimana Kak? Bisa sampai seperti itu Kak bukunya terkait untuk risetnya Kak. Kalau riset ini aku menyadari sih, maksudnya alhamdulillah ya ini menjadi bakat yang Allah kasih dari Allah ya, maksudnya untuk Hmm. aku gitu ya. Begitu juga mungkin teman-teman di sini juga punya bakat-bakat tertentu. Dan aku menyadari salah satu bakat yang diperlukan oleh penulis adalah eh, ini ya bisa bisa menjadi orang yang bisa mengumpulkan source yang banyak dan mereka senang mengumpulkan source yang banyak itu dan mereka senang untuk mengolah source yang banyak itu menjadi satu satu apa namanya ya tadi ya kayak kerajinan tertentu gitu. Kayak kita masak misalnya, kita mau bikin sop ayam, kita tahu biar rasanya kayak gini tuh pakai bahan apa ya? Oh, kayu manis misalnya. Biar bisa kayak gini tuh pakai apa ya? Oh, ini. Kita harus tahu dulu kan karakter kayu manis gitu. Kita harus menjadi orang yang mengerti, memahami bagaimana itu rasanya kayak gitu. Nah, ketika kita menulis buku anak, kita juga harus paham anak itu kayak gimana, Al-Basir itu seperti apa, bagaimana Al-Basir itu bisa bisa terejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari anak tuh apa yang satu atau dua hal yang bisa diangkat ke dalam kehidupan anak. Nah, itu sebenarnya Kak, agak susah juga ya kalau di verbalin kayak gini gitu Kak Diana. Jadi kalau yang aku lakukan biasanya tadi ya kalau riset itu dari buku rujukan yang tadi ya berat-berat gitu dari buku para ulama yang ulama tulis gitu ya, buku-buku non fiksi, buku-buku apa referensi kayak gitu. Kita baca, terus kita olah, kita kumpulkan bahan yang lain, misalnya kita kumpulkan atau kita recall memori, kita memori apa sih di masa lalu tentang ibu gitu misalnya, tentang tentang apa namanya tentang orang tua yang paling membekas di aku dulu misalnya kayak gitu. Itu salah satu cara aja. Jadi banyak sebenarnya cara riset itu membuat mengcraft source yang ada, buku, artikel, video kayak gitu ya. Ya, alhamdulillah juga itu juga
kadang kita nggak bisa bilang itu kita 100% itu bagian kita gitu. Kadang-kadang emang penulis itu kebagian dari ilhamnya Allah kayak gitu ya. Misalnya Kima gitu. Kok bisa sih Kak kepikiran Kima gitu ya? Alhamdulillah waktu itu aku pernah nonton si Bolang. Jadi waktu itu tentang anak-anak ya tadi dibuang-buang itu ya, dibuang-buang yang mereka tuh mau makan Kima terus ketahuan gak boleh. Nah itu aku sebenarnya udah lama nontonnya gitu. Cuman aku inget aku pernah nonton itu gitu. Jadi pas aku nonton ulang, oh ada ya Kima, oh ada ya ini gitu. Terus aku eksplorasi lagi lebih lanjut bagaimana ini bisa menjadi satu cerita yang seru dan menyenangkan untuk anak-anak kayak gitu. Gitu aja sih. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa, misalnya aku mau bikin Allah misalnya apa ya, Allah Al-Hafiz gitu ya. Itu makanya kenapa Kak bikin dong 99 semuanya. Nunggu ilhamnya dulu kadang-kadang gitu kalian nih. Jadi itu ada di ranah Allah gitu ya. Jadi nggak selamanya 100% tuh bukan gak selama ya, bahkan emang kita tuh nggak bisa kan tanpa pertolongan Allah gitu. Kalau kalau emang Allah nggak kasih ilham ya nggak akan ada mungkin ide itu gitu kan pastinya gitu. Jadi yang nunjukin itu semua itu Allah semata kayak gitu. Jadi kita kita yang nangkep, habis itu kita apa namanya kita olah gitu. Kita berusaha di situ gitu. Usaha kita ada di situ. Terus juga salah satu hal yang aku lakukan dalam research itu kan riset itu panjang ya sebenarnya kayak mulai dari ngumpulin ide segala macam kayak gitu. Kadang-kadang penulis itu sebagai seorang penulis buku anak ya kita perlu ya itu tadi kadang-kadang kan kayak suka kenapa aku tuh dari dulu kenapa suka overthinking ya apa-apa tuh dipikirin ternyata itu salah satu modal yang Allah kasih untuk aku supaya aku bisa catch ke overthinkingan aku gitu gitu. Jadi eh, ya tadi penulis tuh perlu punya kayak logbook. Kebetulan aku alhamdulillah ya, maksudnya dulu berkesempatan kuliah di arsitektur interior. Waktu di interior tuh aku diajarin sama dosen aku untuk di salah satu mata kuliah untuk punya logbook. Bahkan hampir di semua mata kuliah kalian harus punya logbook. Logbook itu adalah buku di mana kita tuh ngumpulin ide-ide yang terlintas. Kalau itu kan konteksnya interior ya, maksudnya desain ruangan gitu ya, desain apa namanya furniture, mungkin desain warna apa segala macam gitu ruangan. Nah, kalau dalam konteksnya menulis sama sebenarnya kadang-kadang kita suka kepikiran ide tertentu itu nggak boleh dibiarin gitu kalian. Itu harus kita tulis, kadang-kadang harus kita simpan di satu catatan tertentu, kadang-kadang tuh di WA gitu ya. Ide ini, ide itu kayak gitu. Jadi nggak tahu tuh kapan eksekusinya, cuman aku taruh aja kayak gitu. Itu sih kalian ini jadi cara risetnya ya. Wah, luar biasa. Ini ada pertanyaan nih Kak dari teman-teman juga. Dari Kak Nida. Izin tanya Kak, dalam proses kreatif pembuatan naskah, alur cerita, ilustrasi, kemudian uji cobakan, yang terbayang sama saya itu eh, pasti banyak ide-ide dan masukan-masukan bermunculan. Nah, gimana caranya biar tetap on the track, tapi tetap sesuai dengan kebutuhan di lapangan? Oh ya. Jadi supaya tidak terlalu ya itu kan kadang kita nggak bisa mengharapkan karya yang sempurna ya, yang pengennya tuh bagus gitu kayak dimengerti anak, disukai anak gitu. Kadang-kadang kita kalau ngelihat penulis-penulis bestseller aja, buku-buku mereka yang mendobrak gitu ya, mendobrak pasar aja kadang-kadang nggak semuanya gitu. Kayak misalnya J.K. Rowling. J.K. Rowling kan buku yang meledaknya Harry Potter gitu ya. Sementara mungkin judul-judul yang lain tidak terlalu banyak diminati gitu ya oleh masyarakat gitu. Nah, kadang-kadang sama buku yang aku tulis juga kayak gitu gitu ya. Eh, jadi apa ya kalau mau nunggu naskah bener-bener bagus banget itu emang agak nggak mungkin. Bagaimana sih supaya kita on the track ketika uji lapangan itu ya pertama kita lihat dari masukannya logik atau enggak kayak gitu ya. Maksudnya apakah itu mempengaruhi apa ya cara anak berpikir atau enggak tentang tentang pesan yang pengen disampaikan. Misalnya kita pengen nyampein Allah Maha Mendengar gitu ya. Nanti pesannya yang kita harapkan anak tuh ngertinya ini loh. Tapi ternyata yang ketika di uji lapangan kan, kok anak-anak agak nggak ngerti ya gitu ternyata. Mereka tuh maksudnya kita begini, kok mereka nangkepnya B gitu. Maksudnya kita A, nangkepnya B.
Nah, kalau udah kayak gitu tuh udah wajib banget masuk ke dalam proses revisi. Tapi kalau misalnya hal-hal yang kayak perbedaan pendapat aja, misalnya preferensi, kayaknya menurut aku Bundalinya kebanyakan deh itu di dinding. Nah, itu kan preferensi preferensi apa pembaca aja. Kalau misalnya menurut aku kayaknya ini deh, ini kurang apa gitu ya. Jadi kalau cuma hanya pilihan preferensi pembaca yang itu tidak banyak masukan secara mayor, itu tuh menurut kami itu tidak perlu terlalu harus ditindaklanjuti gitu ya. Kalau misalnya tadi sampai ke apa ya pemahaman anak, nah itu eh, bisa dipastikan ya itu pasti direvisi gitu oleh editor dan tim penulis juga ilustrator kayak gitu sih kalian. Ya, baik, Kak. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Suci. Izin bertanya, Kak, buku ini bisa dibacakan ke anak mulai usia berapa ya, Kak, idealnya? Oh, buku Seri Mengenal Allah ini sebenarnya idealnya 4 tahun ke atas gitu ya, di mana anak udah bisa apa namanya diajak berdiskusi ya, karena tadi ada dialogic reading juga, diharapkan anak bisa mengambil apa namanya nilai-nilai yang tersembunyi gitu dalam buku. Karena kan kalau buku fiksi kayak gitu ya, kita harus harus actively thinking gitu, secara berpikir secara aktif. Apa sih sebenarnya di balik cerita ini gitu? Kayak yang Allah perintahkan gitu ya ketika Allah turunin surat Yusuf misalnya gitu, kita belajar dari kisah Nabi Yusuf, apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Yusuf gitu, kenapa kisah-kisah Nabi itu ada dalam Quran, itu kan untuk kita renungi pelajaran-pelajaran hidup ya, hidup para nabi atau para sahabat gitu ya, yang diabadikan dalam Quran. Begitu juga dalam buku fiksi sama sebenarnya, hampir sama cara kerjanya, bukan hampir sama, justru sama ya. Ketika kita baca buku fiksi, anak itu perlu secara aktif bisa apa namanya berpikir apa sih yang bisa mereka dapat gitu dari buku ini. Kalau mereka belum ngerti banget apa namanya moral value-nya, at least mereka bisa ngerti kayak kalau kalau bohong itu nggak enak ternyata, misalnya gitu. Atau misalnya at least mereka mengerti ternyata ditinggalin ibu tuh nggak enak ya. Ternyata aku tuh selama ini kehadiran ibu tuh ternyata membantu banyak hal di hidup aku. Seenggaknya kayak gitu dulu aja kayak gitu. Bagus-bagus kalau syukur-syukur kalau nanti mereka akan bisa mengingat cerita itu sampai mereka dewasa. Dan ketika mereka teringat misalnya buku JSK gitu ya, alhamdulillahnya gitu, ketika mereka misalnya dihadapkan pilihan antara aku harus membuat maksiat atau enggak gitu. Semoga aja dengan cerita fiksi yang bisa melekat di anak berpuluh-puluh tahun lamanya itu bisa menyelamatkan mereka dari perbuatan maksiat kayak gitu. Misalnya ya, misalnya nih aku selalu berkali-kali ngomong di Instagram aku, di story aku, kalau aku tuh punya beberapa buku yang aku ingat sampai sekarang, yang aku baca itu waktu SD dan bukunya udah nggak tahu kemana. Kayak misalnya salah satunya adalah Fabel Aesop. Em, Mungkin teman-teman udah pernah baca ceritanya, itu cerita tikus desa dan tikus kota. Aku sampai bosan banget ngomong itu sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Mungkin buat teman-teman ya biar biar paham kalau cerita apa bunda-bunda tuh nggak akan percuma deh ngebacain anak buku gitu. Jadi waktu aku kecil aku dibeliin buku itu sama orang tua aku, tikus desa dan tikus kota. Ceritanya tentang 2 ekor tikus ya. Yang satu punya kehidupan di desa dengan ya udah serba cukup aja ala orang desa gitu ya. Kayaknya orang desa ya, kayak makanan gitu ya di kebun kayak gitu, dengan temannya di kota, tikus kota gitu. Tikus kota itu memang mereka dia tuh ini ya mewah, hidup dalam eh, kegelimangan makanan, tapi ternyata dia apa selalu hidupnya itu tidak tidak merasa aman gitu, karena dia kadang-kadang ketemu kereta kereta kuda gitu ya, ketemu apa namanya manusia-manusia yang banyak, takut keinjak lah atau dipukul kayak gitu-gitu. Nah dari situ, dari satu story yang sederhana kayak gitu yang dibuat sama Aesop, itu aku sampai aku tua gitu, aku sampai usia 30 aku masih ingat detail-detail ceritanya, dan aku masih bisa merasakan moral value yang sangat baik dari cerita itu, bahwa
menjadi apa ya, memiliki segalanya itu bukan segalanya. Memiliki banyak makanan itu tidak selalu melulu kebahagiaan, dan tidak selamanya tinggal di desa dengan kecukupan itu tidak membahagiakan. Jadi itu moral value yang sampai aku besar itu aku ingat gitu. Makanya kalau apa namanya ya, itu jadi di sini ya kali ini. Tapi insya Allah ya, dengan mereka membaca buku fiksi tadi, mereka bisa berpikir mengambil ibrohnya gitu ya. Bahkan buku fiksi ini bisa bisa memorinya tuh bisa puluhan tahun gitu, bisa sampai mungkin mereka meninggal dunia kayak gitu. Eh, tapi kalau misalnya teman-teman punya anak 2 tahun atau 3 tahun mau dibacain buku Seri Mengenal tuh nggak ada masalah sama sekali kayak gitu. Jadi bukan sebuah dosa juga gitu ya. Bukan sebuah kesalahan memberikan buku yang sebenarnya secara rekomendasi itu 4 tahun, tapi sebenarnya itu kita anaknya 2 tahun udah mau dibeliin itu nggak apa-apa banget. Karena sebenarnya kita bisa turunin ekspektasi kita sebagai orang tua ketika anak dibacakan buku itu ya, ya udah mereka cuman menikmati cerita aja. Cuman mendengarkan kita berdialog dengan mereka tentang cerita itu aja itu juga udah bagus banget kan, daripada tidak terarah atau daripada misalnya dikasih HP kayak gitu, itu udah jauh lebih baik daripada enggak kayak gitu. Jadi kalau mau dibacakan buku ini untuk anak 2 tahun 3 tahun tuh nggak masalah banget, tapi kita turunin ekspektasi anak-anak langsung ngerti atau bisa dapat moral value-nya kayak gitu, karena setiap anak kan kemampuannya beda-beda ya. Ada anak 4 tahun yang udah langsung bisa menyimpulkan kayak gini-gini gitu ya. Ada anak 4 tahun ya belum belum bisa, dan it's okay gitu. Karena perkembangan anak berbeda-beda. Iya. Jadi memang apa pelajaran yang dikemas dalam bentuk kisah itu ini sih daya lekatnya itu lebih kuat sih. Jadi memang banyak penelitian itu salah satunya itu kan jadi ada penelitian di Inggris itu meneliti anak-anak. Jadi ditanya anak-anak tuh pengalaman apa sih yang paling menyenangkan ketika kamu berinteraksi sama keluarga kayak gitu ya. Nah, itu memang yang paling membekas itu ya ketika dibacakan buku dibacakan cerita oleh keluarganya kayak gitu. Dan juga apa ternyata ada juga gini penelitian jadi antara negara Inggris sama negara mana gitu ya diceritakan. Jadi anak-anaknya ketika diteliti kayak gitu ya satu negara yang di Inggris itu ternyata anak-anak tuh semangat untuk berprestasi kemajuan itu tinggi kayak gitu ya. Sementara ada satu negaraku kok kurang kayak gitu. Nah itu ternyata diteliti ketika di Inggris itu ternyata banyak anak-anak di sana itu tuh dibacakan cerita-cerita yang tentang eh, apa ya cerita-cerita untuk memotivasi seseorang tuh meraih prestasi kayak gitu. Nah, itulah yang menjadikan ternyata budayanya orang-orang tuh sehingga banyak banyak semangat untuk meraih prestasi. Dan juga kisah itu ketika diteliti cerita-cerita itu ya eh, ketika diteliti itu tuh ini ya. Jadi ketika otak dibacakan kisah, jadi kan masuknya itu kan santai. Nah, itu ternyata lebih melekat sampai ke alam bawah bawah sadar. Nah, sehingga itulah yang menjadikan kisah itu bisa lekat sampai jangka panjang. Nah, makanya sebenarnya efektif menanamkan nilai ke anak tuh melalui kisah, termasuk buku-bukunya Kak Rani, itu kan misalkan tentang fabel. Tapi saya lihat kayak misalnya di Sehari Tanpa Ibu kan juga hewan ya yang diangkat, terus juga Sabar itu kan tokohnya juga hewan. Nah, itu tapi itu eh, apa ya karakter-karakternya dan hikmah yang di dalam itu masih masih mengandung unsur memang hal positif yang apa yang bisa dicontoh dari hewan gitu. Misalnya kayak si monyet ya, itu orang hutan ya itu ya, yang waktu Sehari Tanpa Ibu. Itu kan memang dia itu kan hewan yang memang kasih sayang gitu ya ke anaknya kayak gitu. Ini kan memang sifat positifnya dari hewan itu kayak gitu. Terus juga ada yang Sabar itu adalah itu kan juga tokohnya hewan juga ya, hewan yang dia itu membuat membuat apa rumah ya, di mana ngajak anaknya uh, mau ngebuat rumah, dia itu gigih walaupun ada berbagai macam tantangan kayak gitu. Nah itu kan sifat yang positif juga ya. Jadi bukan hal yang fiktif imajinatif liar, tapi itu memang di dalam hal fiktif itu tuh di dalam kisah itu tuh ada pelajarannya kayak gitu. Nah itu seperti itu. Terus juga kisah yang Allah Maha Melihat itu juga ceritanya keseharian anak, tapi dimasukkan ini ya nilai-nilai agama. Nah,
Terus ini ada yang tanya, Kak, gimana pendapat Kak Rani tentang cerita-cerita fiktif itu tidak diperlukan untuk anak-anak? Nah, sebenarnya dari penjelasan Kak Rani sama mungkin tadi juga justru cerita-cerita itu eh bagaimana Kak? Kalau menurut Kakak, Kak? Kalau pengetahuan saya itu justru dari itu anak-anak akan bisa terambil hikmah, mungkin implisit ya, harus menggali dulu kayak gitu ya, tapi akan tersimpan memori yang justru jangka panjang kayak gitu. Karena memang kalau kisah cerita itu ternyata ketika diteliti itu memang masuknya kan santai, jadi kayak terkesan nggak kayak menerima pelajaran kayak gitu. Tapi anak itu inget banget, oh iya ya, inget tuh cerita si orang hutan yang sangat sayang banget pada anaknya, terus juga hewan yang sabar banget tuh ngebuat rumahnya. Kalau hewan aja sabar, maka aku harus sabar kayak gitu. Nah, kalau ini juga kayak ini ya, takut kalau makan kima itu melanggar aturan. Nah, itu sampai dia itu sembunyi-sembunyi kayak gitu. Akhirnya akan melekat terus ya. Kalau menurut Kak Rani gimana Kak tentang cerita fiktif itu diperlukan untuk anak-anak atau enggak ya? Karena ini ada yang menyampaikan bahwa memang cukup buku referensi-referensi saja seperti misalnya memang kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran. Ya memang itu menurut saya juga dibutuhkan sih cerita-cerita Nabi kayak gitu ya. Nah itu Oh, bagaimana Kak? Hmm. eh, ini sebenarnya emang ada segelintir pendapat bahwa em, cerita fabel atau cerita fiktif itu bisa fiksi ya, terutama Mm, fiksi itu bisa mengandung unsur apa ya kayak kalau nggak salah ya, ini maaf banget kalau aku salah, tapi seingat aku memang ada satu satu pendapat. eh, ini bukan jumhur ulama, tapi salah satu pendapat aja mm, bahwa sebenarnya fiksi itu mengandung nilai kebohongan gitu. Jadi mm, kayak kita seolah-olah membohongi anak gitu ya dengan cerita yang kita buat-buat kayak gitu. Nah, itu sebenarnya itu kan apa ya satu pandangan tentang mungkin hal haram atau boleh atau tidak gitu ya. Itu bisa dipelajari lagi nanti di maksudnya secara syariat kayak gitu ya, ditimbang dengan timbangan syariat. Tapi kalau misalnya kita lihat kebanyakan atau jumhur ulama atau kita lihat kepada sejarah-sejarah Islam ya, maksudnya dalam apa namanya era klasik Islamic Golden Age kayak gitu ya. Apakah sastra itu atau cerita fiksi itu tidak ada? Itu ada kayak gitu ya. Ada dan itu diperbolehkan gitu ya. Selama cerita-cerita tersebut itu mengandung nilai-nilai kebaikan gitu ya, apalagi nilai-nilai Al-Quran itu insya Allah tidak ada pertentangan di dalam dalam sana gitu. Mungkin kalau hewan itu ada pernah dibahas sama Brodersit ya di akun Brodersit itu tentang sudut pandang Fabel itu kenapa menggunakan aku share ya izin share screen. Kenapa menggunakan tokoh hewan kan bisa pakai tokoh manusia kayak gitu ya itu eh, pertanyaan ini berulang kali tuh ditanyain ke Brodersit, bahkan ada pula yang menilai penggunaan tokoh hewan tidak baik sama sekali. Waktu itu pernah ada, nggak banyak ada itu ya dengan alasan kedudukan manusia kan lebih mulia daripada hewan. Nah, ini ada alasannya kenapa Brodsky memilih menjadikan tokoh hewan, tuh, memilih menjadikan tokoh hewan termasuk perilaku dan gambaran kehidupannya di dunia nyata sebagai strategi penyampaian pesan pada anak-anak. Itu yang paling pertama adalah karena pada umumnya, oh ini nggak lebar ya. Aduh. Karena pada umumnya eh, anak-anak suka ya sama dunia hewan gitu. Mungkin ada nggak ya anak-anak yang nggak suka gitu ngelihat hewan takut terus gitu ngelihat kucing ngelihat anjing gitu yang atau ngelihat apa hewan-hewan di kebun binatang kayaknya nggak ada gitu ya. Kayaknya jarang banget dengar anak nggak mau ngelihat hewan-hewan di kebun binatang. Jadi tokoh hewan ini bisa bisa menjadi magnet yang bisa menarik perhatian anak. Kemudian yang kedua, karena hewan sendiri sebenarnya merupakan bagian dari alam. Sementara alam itu sendiri merupakan alamat atau kalau dalam bahasa Arabnya ada alamah tanda sign or symbol atas keberadaan dan kekuasaan Allah gitu ya. Gitu. Jadi melalui cerita yang merepresentasikan perilaku hewan di dunia nyata ini, kita bisa mengajak anak untuk membaca ayat-ayat kauniyahnya. Maksudnya ayat-ayat kauniyah itu ya apa yang ada terhampar di hadapan kita itu menjadi ayat-ayat yang bisa membuktikan keberadaan Allah. Kayak misalnya kita tahu ada jantung gitu ya, jantung cara kerja jantung. Nah itu
kita bisa membaca, bisa mengambil hikmah dari keberadaan jantung, kayak gitu ya. Dan hewan pun seperti itu gitu. Kayak misalnya tadi kalian nih nyebutin buku orang utan itu, buku Sehari Tanpa Ibu itu kan ngomongin tentang orang utan ya. Orang utan itu kan memang secara alam natural mereka itu adalah, bahkan mereka dapat julukan adalah ibu yang terbaik gitu. Bahkan mungkin lebih dari kita manusia. Kadang kita nyangka manusia itu emang benar secara kedudukan penciptaan gitu ya, secara penciptaan Allah, makhluk yang paling mulia adalah manusia. Tapi bukan berarti kita tidak bisa belajar dari hewan gitu ya. Kayak misalnya kita melihat hewan orang utan tadi gitu ya. Mereka itu menggendong anaknya selama bertahun-tahun gitu ya. Sampai nanti ketika mereka sudah lepas gitu ya, diajarin sama ibunya segala macam. Sabar banget ya orang tuanya gitu. Mungkin kalau kita malah nggak sabar. Tapi kalau ibu orang utan tuh sabar banget, gendong kemana-mana, dibawa kemana-mana. Kalau kita mungkin udah capeknya. Kalau mereka, kita lihat, kita perhatikan, kita research, kita baca hasil researchnya. Ya Allah, mereka tuh lebih lebih sabar dari kita dalam mengasuh anak-anak gitu, dalam membersamai anak-anak, mengajari anak-anak gitu. Ibu orang utan kan ngajarin anaknya cara ngambil minum gitu, gimana, milihin buah yang enak, yang belum mateng kayak gimana, itu diajarin sama ibunya gitu. Mungkin kita lebih nggak sabar justru daripada orang utan gitu. Masa kita mau menyombongkan diri bahwa kita tuh nggak bisa belajar dari hewan gitu. Bukankah dahulu Allah itu ngajarin Qabil ya, putra Nabi Adam melalui perilaku burung gagak. Padahal Allah aja bisa ngajarin melalui pengajaran Nabi Adam kan, bisa nih. Ini caranya nguburin orang yang meninggal kayak gini nih, kayak gitu. Tapi enggak, jadi anaknya Nabi Adam itu belajar cara menguburkan manusia dari perilaku burung gagak yang menguburkan saudaranya atau kerabatnya yang mati gitu ya. Di surat Al-Maidah ayat 31 kemudian Allah mengirim seekor burung gagak untuk menggali tanah supaya dia memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana cara mengubur mayat saudaranya. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kita merasa kita tuh udah paling mulia nih, enggak. Kayak ngapain sih kita belajar dari hewan? Ya. Bahkan ilmuwan-ilmuwan itu banyak belajar dari hewan gitu ya. Kayak pesawat itu kan kita belajar dari bagaimana cara burung terbang kayak gitu. Abbas Ibnu Firnas gitu ya, memerhatikan bagaimana burung itu terbang kayak gitu. Kan Allah kan menyuruh kita untuk berpikir gitu dengan cara melihat burung yang ada di angkasa kayak gitu. Gitu. Jadi karena Rasul sendiri menjadikan hewan sebagai perumpamaan bagi orang beriman yang mana kita bisa mengambil pelajaran darinya. Misalnya di hadis riwayat Ahmad, manusia mukmin itu laksana lebah madu. Jika dia makan hanya memakan makanan yang baik, jika mengeluarkan sesuatu adalah sesuatu yang baik pula, dan bila hinggap di atas ranting pohon, dia tidak mematahkannya dan merusaknya. Itu perilaku hewan lebah ya. Itu yang bisa kita pelajari dari lebah. Ya, gitu. Nah, juga nah ini jadi iklan. Ya gitu sih kalian. Luar biasa ya. Ini tak terasa jam 17. Sebenarnya pengennya lebih lebih banyak lagi ya sering-sering sama Kak Rani ya. Mudah-mudahan nanti waktu ini nanti kan ada kelanjutannya ya Kak ya. Seri Allah Maha Melihat ini nanti ada kelanjutannya buku 4 dan buku 5 ya Kak ya. Ya. Oh Barangkali iya ya. aja nanti waktu pas ini ya launching bukunya juga barangkali bisa ini ya bedah buku bareng Kak Rani supaya teman-teman juga bisa tahu nih buku kelanjutannya nih, buku kelanjutan Allah Maha Melihat, supaya nanti kita bisa banyak belajar lagi. Nah, ini teman-teman tadi ada yang nanya, jadi bukunya masih bisa dipesan ya Kak ya, buku yang Allah Maha Melihat ya Kak ya? Iya, masih bisa yang seri mengenal Allah, tapi belum ready ya teman-teman. Jadi Hmm. insya Allah ready-nya kalau nggak salah di akhir Lebaran. Jadi kalau Hmm. buat teman-teman yang belum punya seri mengenal Allah yang tadi Hmm. 3, itu bisa mulai pesan dari sekarang, tapi nanti mungkin pengirimannya nanti ya. Hmm. Jadi Iya. insya Allah ya tadi belum ngejawab pertanyaan Kak Ratna ya. Jadi insya Allah ada buku keempat dan kelimanya. Spill dikit aja, dikit, gak apa-apa ya. Ini ini ya. Wah. Nggak boleh dilihat lebih lama lagi sama tim. Jadi Iya, iya. itu Jadi tentang penasaran. Allah,
Aula Alkolik dan Aula Asami gitu ya. Hmm, Jadi teman-teman tungguin aja info pre-ordernya, karena harga paling terjangkau itu selalu di harga pre-order ya. Nanti bisa follow Instagram Broadcast juga. iya. Wah, terima kasih Kak. Luar biasa ya atas sharingnya. Nah ini terakhir Kak, sebenarnya saya sendiri ya itu sebenarnya kagum banget ya sama Kak Rani ya, bisa menghasilkan karya buku anak yang luar biasa kayak gitu ya. Jadi buku-bukunya itu menurut saya memantik anak untuk berpikir, terus juga menggugah emosi bagi anak. Nah, bagaimana ya Kak ya supaya kita-kita nanti itu juga bisa berkarya seperti Kak Rani. Barangkali mungkin Kak Rani mungkin bisa sedikit terakhir ini berbagi tips apa sih kebiasaan-kebiasaan yang dibangun oleh Kak Rani sehingga bisa menghasilkan karya yang luar biasa ini Kak. Dari mungkin awalnya mungkin kita ya mungkin saat ini belum punya karya kayak gitu ya. Bagaimana supaya nantinya kita itu bisa mencontoh Kak Rani yang bisa menghasilkan karya yang luar biasa, buku anak yang enggak sembarang buku anak, tapi buku-buku anak yang mampu membangkitkan emosi anak, mampu ini ya, memberikan pesan yang bermakna tapi tetap menghibur, terus juga memantik anak untuk berpikir. Nah, itu bagaimana Kak? Kebiasaan apa Kak? Mungkin yang bisa kita contoh Kak barangkali. Eh, untuk ini khusus teman-teman yang ini ya tertarik dalam dunia penulisan, insya Allah Gersip juga kedepannya akan membuka eh, apa ya sejenis lokakarya gitu ya. Hmm. Lokakarya untuk teman-teman luar sana, memberikan kesempatan teman-teman untuk bisa berkarya juga melalui Broadsheet gitu ya. Mm-mm. Dan nantinya akan bisa ya memberi manfaat untuk anak-anak gitu ya, terutama gitu ya. Kalau jadi mungkin teman-teman kalau mau benar-benar nerbitin bersiap dari sekarang gitu ya. Eh, Iya. untuk apa namanya belajar menulis atau mengasah terus kemampuan kepenulisannya kayak gitu ya. Karena buat ibu-ibu juga sebenarnya bisa jadi salah satu sumber income ya, sumber income dari rumah gitu. Karena teman-teman misalnya di komunitas Faberland gitu ya, salah satu komunitas Mm-mm. penulis buku anak itu di situ banyak banget ya senior-senior penulis buku anak yang usianya sudah 50, 60 bahkan gitu ya di situ. Ternyata selama ini berprofesi sebagai penulis buku anak gitu. Nah, itu bisa teman-teman jadikan salah satu sumber mata pencaharian gitu, tapi juga bisa sambil membersamai anak di rumah gitu ya. Itu salah satu manfaat yang bisa teman-teman dapatkan ketika mungkin nanti menulis buku anak gitu ya, terutama sebagai seorang penulis lepas kayak gitu. Eh, kalau kalau ingin banget ya, maksudnya belajar menulis itu apa ya? eh, Tips agak-agak bingung sebenarnya, tapi sebenarnya saya tuh pengen cerita sedikit ya kalian nih. Jadi dari dulu SMA, karena memang saya dari kecil suka baca buku gitu ya, maksudnya terpapar banyak teks gitu ya, terpapar jenis literatur yang beragam gitu, sehingga ketika saya sudah sejak usia SMA gitu kan sudah banyak baca buku fiksi, cerpen kayak gitu, sudah terbiasa membaca teks-teks yang panjang, yang cerita-cerita yang mungkin imajinatif kayak gitu ya. Terutama kan kita banyak mengkonsumsi dari ini ya, dari Jepang, dari Amerika gitu ya, yang mereka bisa mengcraft penulis-penulis sana tuh bisa mengcraft cerita yang menarik buat anak-anak, eh, terutama remaja ya. Kalau kita waktu itu dulu seringnya baca komik, baca fiksi, novel kayak gitu. Itu kita banyak baca terpapar konten-konten dari penulis-penulis luar negeri gitu ya. Nah, itu membuat saya juga, ya mungkin itu di situ apa ya, titik awal ketika saya pengen nulis buku. Kebetulan itu saya juga ada teman yang suka banget baca novel. Jadi waktu itu kita nulis buku ya nanti, itu suatu hari nanti gitu. Kita bikin. Bahkan teman saya itu udah mulai waktu di SMA nulis novel bab satu gitu ya, sampai saya kuliah saya tagih lagi, udah saya belum gitu ininya novelnya, ternyata belum juga gitu kan, dan saya waktu itu belum bikin buku sama sekali gitu karena ternyata saya nggak se, apa ya mau itu gitu waktu itu saya pikir, karena saya juga nggak pernah berpikir untuk menyeriuskan profesi sebagai penulis buku anak waktu itu.
gitu waktu SMA. Tapi sudah terbersit bahwa saya pengen bikin buku cerita, novel gitu ya. Eh, Waktu itu saya mulai pinjem-pinjem buku dia tuh yang tadi teman aku saya tadi gitu, pinjem bukunya tentang ini ya, menulis gitu. Bagaimana sih kita bisa menulis buku cerita atau buku novel kayak gitu ya. Intinya tentang kepenulisan. Saya juga waktu kuliah tuh pernah ikut eh siapa ya? Saya lupa. Tapi kalau nggak salah Afwadi ya. Afwadi atau salah satu penulis, tapi udah lama banget, jadi saya lupa banget tuh siapa gitu ya waktu kuliah tuh saya juga sempat ikut, tapi nggak pernah berpikir untuk menyeriuskan dunia penulisan. Cuma memang dari kayak SD saya senang menulis buku diary gitu ya biasa, tapi memang senang banget kayak sesenang itu karena mungkin saya nggak begitu terbuka ya sama orang tua, jadi apa-apa saya taruh di buku diary gitu. Saya ceritain semua di situ. Nah, itu sebenarnya salah satu step awal dalam belajar menulis ya. Mulai mulai dari menuangkan apa yang kita rasakan dulu gitu. Menjadi sebuah kata, menjadi kalimat, paragraf, menjadi sebuah cerita utuh gitu ya, narasi yang utuh. Nah, itu bisa dimulai dari membiasakan diri untuk menulis yang baik. Itu bisa dimulai dari situ. Terus waktu kuliah pernah alhamdulillah dapat project bikin buku antologi. Waktu itu jadi project leadernya. Itu juga belajar dari salah satu penulis. eh, Mungkin teman-teman ada yang tahu Kak Azhar Nurun Ala. Waktu itu saya juga belajar dari beliau gitu ya. Beliau juga nulis buku cerpen gitu ya. Beberapanya bestseller di Gramedia gitu ya. Diterbitin sama apa namanya imprintnya, salah satu imprint Gramedia juga gitu. Saya waktu itu belajar ke beliau langsung, kebetulan temennya suami gitu ya. Influencer waktu itu udah jadi influencer tuh, influencer terus kayak penulis. Jadi belajar gimana sih cara nulis yang baik itu kayak gimana. Emang nggak dalam sih, cuman ngobrol-ngobrol aja gitu. Ujung-ujungnya tetap belajar sendiri gitu. Akhirnya bikin buku dibimbing juga sama tadi Kak Azhar itu, terus bikin buku antologi, nerbitin, terus akhirnya ya udah bikin buku anak tuh sebenarnya nekat juga sebenarnya kalian gitu. Tapi sebenarnya ada proses-proses yang udah lebih dulu dilakukan sebelum menulis gitu ya, itu terbiasa menulis, terbiasa membaca cerita gitu ya. Sudah terpapar berbagai macam teks kayak gitu. Literatur komik, cerpen, novel, majalah kayak gitu ya. Dan waktu udah menerbitin buku anak, waktu coba nulis dan nerbitin itu memang sudah, maksudnya bukan mentah banget gitu ya Kak. Gitu. Dan memang ternyata salah satu bakat yang aku punya itu adalah ya menulis, mengcrafting sources yang banyak, input gitu ya, dari sumber ini terus bisa jadi satu narasi yang baik. Dan salah satu hal yang aku lakukan yang mungkin nggak banyak orang lain lakukan adalah ketika aku kuliah itu aku sangat banyak menulis di blog gitu. Waktu itu kayak nggak ada yang lihat sih tulisan aku di blog gitu. Kadang-kadang aku share gitu nggak ada yang baca, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Maksudnya yang penting aku nulis, aku bisa share, mungkin ada yang baca satu orang atau nggak ada sama sekali juga nggak masalah gitu. Tapi yang penting aku berlatih. Karena waktu itu aku sadar ketika aku mau menulis buku gitu ya, aku sadar ketika aku belum terbiasa atau punya jam terbang yang banyak untuk dalam menulis ya, aku nggak akan terbiasa nantinya untuk membuat tulisan yang baik kayak gitu. Dan alhamdulillahnya juga ketemu suami ya, maksudnya suami ini editor yang sangat baik. Dalam arti dia bisa melihat banyak celah dalam cerita yang aku buat, terus tulisan yang aku buat kayak gitu. Jadi nanti teman-teman mungkin yang akan masukkan naskahnya nanti akan bertemu dengan editor-editor di Grodesit yang yang nanti akan apa namanya bakal mungkin bakal banyak masukan revisi, tapi itu bisa mengembangkan kemampuan menulis teman-teman insya Allah gitu. Karena hmm, kita tuh kalau nulis tuh kalau nggak bisa gitu kayak nulis terbitin sendiri gitu nggak bisa gitu, jadi kita perlu adanya apa namanya tim yang bisa mendukung kita dari eksternal tadi ya, editor ya teman-teman kita atau bahkan orang tua tadi uji lapangan itu gitu, jadi bisa memberikan feedback gitu. Sebagai penulis itu sih yang paling penting, rajin baca, rajin nulis,
baca berbagai macam literatur, gak cuma misalnya novel aja atau cerpen aja gitu. Baca juga non fiksi karena non fiksi juga banyak ide-ide yang bisa kita angkat dari situ. Apa namanya? Sumber-sumber rujukan yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah cerita nantinya gitu. Jadi semakin banyak baca, semakin banyak nulis. Kalau saya sih nggak terlalu terpaku ya sama misalnya kayak baca buku-buku ini kepenulisan, karena kadang-kadang penulis, maksudnya buku yang menyarankan buku tuh harus begini, buku tuh harus begini, ya itu betul adanya gitu. Kita perlu banget itu, kita harus punya pemahaman tentang itu, makanya ikuti kelas-kelas menulis. Tapi jangan cuma dari satu satu orang aja. Misalnya kalau terakhir saya ikut kelas di Lestari gitu ya, tapi saya ikut juga tuh Udemy gitu. Saya ikut juga di apa namanya kelas penulisan yang lain kayak gitu. Jadi selain rajin baca, nulis, terus ikutin kelas-kelas menulis gitu sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya kelas Bu Ari Milandari juga saya pernah ikut juga gitu ya. Oh, kalau misalnya ada sayembara coba ikutin gitu. Jadi bisa bisa teman-teman bisa jadi mengukur kemampuan teman-teman ada di mana sih sebenarnya. Wah, terima kasih luar biasa Kak Lani atas sharingnya. Ini ya, jadi memang untuk menghasilkan karya yang luar biasa memang harus banyak baca, latihan nulis, terus juga banyak belajar ya, mungkin pelatihan-pelatihan menulis juga kayak gitu ya. Nah, semoga teman-teman di sini ini ya menjadi generasi yang suka baca juga nih untuk adik-adik. Terus juga kita juga supaya nanti bisa menghasilkan karya yang besar memang harus terpapar banyak teks-teks bacaan yang aneka ragam. Kemudian kita juga bisa mulai berlatih menulis. Nah, ternyata ini juga Grounded juga bisa ya kayak berarti buka tulisan untuk teman-teman. Nanti barangkali juga bisa saya share ke teman-teman yang lainnya yang kemarin sempat juga ikut belajar nulis di kelas-kelas nulis. Kebetulan ada kelas nulis juga. Nanti mungkin barangkali juga bisa nih memasukkan karyanya ke Grounded. Oke, ini berhubung sudah ini ya hampir mau buka puasa. Ini terima kasih banyak Kak Rani atas ilmunya. Semoga nanti ini ya kita bisa meniru jejak Kak Rani untuk menghasilkan karya yang luar biasa. Nah, ini sebelum kita akhiri mau kita foto dulu ya mungkin ya. Teman-teman ini beberapa ada yang udah pada live karena ini ya, karena mau buka. Ini teman-teman bisa buka open kamera dulu mungkin teman-teman kita foto sama Kak Rani. Oke. Udah ini aja yang mau open cam. Ya ini Kak Nurul udah punya bukunya. Iya. Halo Kak Nida. Lagi di perjalanan Kak. Teman-teman yang lain mau buka? Kak Suci masih di jalan juga ya Kak ya? Oke ini aja yang mau buka. Ya oke. Oke ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak semuanya teman-teman. Kak Rani. Semoga Sama-sama. ini ya Kak ya. Terima kasih Bukunya banyak teman-teman. tersebar ke anak-anak di berbagai wilayah Indonesia. Ya, Nanti teman-teman, sama-sama kalian. Terima kasih banyak ya, juga. terima kasih Kak, terima kasih banyak teman-teman. Selamat buka puasa ya teman-teman. Selamat berbuka puasa. Selamat buka.